Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk ya. Selamat pagi semuanya. Baru 14 ya. 14, oke. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali ya dalam mata kuliah kita Manajemen dan Perilaku Organisasi untuk Rabu tanggal 6 ya. Januari 2021. Untuk agenda hari ini kita nanti membahas materi kita. Hari ini kebetulan ada 2 bab yang kita bahas. Jadi semoga di akhir nanti ada waktu untuk saya diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa terkait teknis untuk persiapan ini ya, UAS nanti. Kemarin kan saya sampaikan ada rencana untuk misalkan kita ini ya combine ya, kita gabungkan gitu dengan yang final project-nya gitu. Nah, kemarin kebetulan untuk kelas A sudah saya diskusikan ya, mungkin hasilnya udah ada di materi yang ada di LMS untuk yang kelas A. Kemudian nanti coba kita diskusi untuk yang kelas B gimana gitu untuk terkait teknis sama persiapan untuk UAS-nya. Saya kira seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini. Gak apa-apa sembari nunggu teman-teman yang lain ya karena baru berapa nih? Ada 20 ya yang bergabung. Oke, saya share dulu untuk materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat di layar rekan-rekan mahasiswa? Udah, Bu. Terima kasih, Mbak. Hari ini kita akan membahas chapter ya, 2 bab ya. Untuk yang pertama terkait Foundation of Organization Structure, jadi dasar struktur organisasi. Kita coba nanti mempelajari seperti apa struktur organisasi. Kemudian ada organizational culture atau budaya di dalam organisasi. Oke, untuk menyingkat waktu langsung masuk untuk capaian pembelajaran mata kuliah kita. Mahasiswa mampu menerapkan teori yang berkaitan dengan perilaku kelompok dan sistem organisasi ya. Jadi kita coba mengenal untuk teori-teorinya. Kemudian nanti kalau misalkan teman-teman bisa memberikan contoh, silahkan ya nanti ketika pas seperti biasa pas penyampaian ya. Nanti di akhir di sini nanti tidak ada penugasan ya, tapi nanti hanya pembahasan terkait persiapan untuk UAS dan juga nanti final project-nya sih. Kemudian untuk yang kedua, CPMK kita, mahasiswa mampu menganalisis the individual, group, and organization system in a real work environment. Jadi di sini biasanya kan saya, ini ya, kalau di dalam suatu mata kuliah saya biasanya menyertakan ya kayak teman-teman saya tugaskan untuk menganalisis suatu video yang kaitannya benar-benar lingkungan nyata ya yang teman-teman temui. Apakah itu kadang-kadang dunia kerja atau mungkin dunia sosial terkait lingkungan sosial kita gitu. Tapi yang benar-benar real gitu kalau bisa. Jadi teman-teman sering dari pengalaman-pengalaman sehari-hari mungkin bisa teman-teman sharing atau mungkin nanti insya Allah ini ya untuk rekan-rekan mahasiswa insya Allah yang acara dari Bu Sarah ini sudah komplit belum? Kayaknya belum ya. Oh masih 26. Oke nanti sembari nunggu yang lain aja di akhir. Jadi insya Allah rekan-rekan mahasiswa yang eh, ada acara di tanggal 15 ya Jumat. Nah insya Allah teman-teman semoga bisa mengikuti ya semuanya. Nanti harapannya nanti ada pembicara dari ex Tokopedia atau link aja saya juga kurang begitu mengenal beliau sih tapi beliau pembicaranya adalah rekannya Bu Sarah sepertinya jadi nanti dari Bu Sarah mungkin yang tahu bagaimana jadi nanti nggak apa-apa teman-teman bisa untuk semacam sharing ya teman-teman untuk bisa tahu lebih banyak nanti kebetulan kalau kaitannya nanti kan di akhir nanti saya jelaskan untuk teknis ya persiapan kalau teman-teman mungkin mengambil studi kasus dari pembicara tersebut maksudnya perusahaan pembicara kan bisa kalau misalkan pengen mencari lebih lanjut menggali lebih lanjut
terkait perilaku organisasi di perusahaan beliau gitu. Oke, untuk sub JPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan budaya organisasi. Nah, untuk materi pokoknya kita nanti akan mengidentifikasi struktur organisasi, kemudian struktur dan kerangka kerja organisasi, kemudian konsep budaya organisasi, kemudian proses menciptakan dan menjaga budaya. Oke, kita masuk ke bab 15. Di sini ada dasar struktur organisasi atau foundation of organization structure. Nah, di dalam struktur organisasi, ini biasanya komponen utamanya apa? Yaitu adalah organisasi ya. Organisasi adalah sekumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, agar dapat bisa dikatakan eh, kinerjanya itu efisien, suatu kelompok biasanya mereka berusaha ya mencari apa namanya strategi terbaik ya, bagaimana caranya untuk mengatur agar pekerjaan itu bisa maksimal ya, benar-benar efisien, efektif untuk mencapai atau memenuhi tujuan dari organisasi. Nah, struktur organisasi nanti akan menentukan bagaimana tugas itu dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan di dalam suatu organisasi. Jadi setiap organisasi biasanya memiliki struktur yang jelas. Peran yang dilakukan setiap anggota organisasi itu apa sih gitu. Sehingga setiap orang memahami tanggung jawabnya kepada grup. Jadi benar-benar tahu posisinya ya di dalam grup itu seperti apa masing-masing individunya. Misalkan di sini dicontohkan ya, ada Braver Scout, suatu mungkin kelompok apa namanya kayak pramuka gitu ya. Organisasi pemuda di sini kebetulan yang mengadakan pertemuan untuk kegiatan di luar ruangan. Misalnya dia suka hiking atau camping. Nah, ketika Braver Scout ini akan melaksanakan kemah tadi, dia si pemimpinnya dia sudah memberikan daftar susunan tugas yang harus dilakukan selama perjalanan. Dia sudah menyusun, kemudian memberikan ya penugasan ya. Tugas dibagi di antara anggota, kemudian dituliskan mungkin lebih memudahkannya dalam suatu bagan. Kamu sebagai ini, dan tugas kamu ini nanti apa saja gitu. Sehingga setiap anggota tahu persis apa yang menjadi tanggung jawab mereka setiap harinya. Jadi meskipun mungkin tidak ada struktur formal, tetapi meskipun tidak ada ini ya, apa namanya, kalau misalkan kita nggak ada pembagian tugas ini gitu, maksudnya kalau pemposisian pasti ada, struktur formalnya ada, kita membagi. Tanpa pembuatan struktur formal, pembagian tugas yang jelas di sini, tentunya pekerjaannya apa, camping, kita planning untuk aktivitas camping atau hiking tadi, ini pasti belum tentu bisa ini ya, ada kemungkinan besar gagal. Karena ini dia nggak tahu apa tugasnya apa. Nah, kayak gitu. Jadi bingung malah nanti takutnya pas planning hari hanya malah apa namanya kegiatan yang direncanakan tidak berjalan maksimal. Nah, mungkin dari rekan-rekan mahasiswa apakah bisa memberikan contoh untuk struktur organisasi seperti apa? Apakah ada? Mungkin kebetulan di kelas A kemarin saya tanyakan apakah ada yang hima gitu. Dan di kelas B apakah ada mungkin kalau di kampus kan kita kenal hima ya himpunan mahasiswa mungkin bisa menjelaskan kayak gimana struktur organisasinya atau mungkin teman-teman yang kebetulan aktif di ini ya organisasi pemuda tetapi di lingkungan tempat tinggal misalkan kepemudaan ya kayak apa Karang Taruna ya misalkan ya gitu bisa cerita sepertinya kayak apa gitu atau mungkin di lingkungan kampung yang di RT aja lah nggak apa-apa biasanya kan ada ya kepemudaan gitu atau di masjid atau di lingkungan keagamaan biasanya ada kan. Nah silahkan apakah ada yang bisa memberikan contoh yang sering ditemui aja di kehidupan sehari-hari seperti apa struktur organisasinya. Apakah ada yang bisa memberikan contoh? Atau mungkin nggak harus selalu ini ya, organisasi. Kemarin di rekan-rekan kelas A bisa memberikan contoh yang dalam ini aja sih, nggak selalu organisasi, tetapi di aktivitas sehari-hari gitu. Kaitannya apa namanya, sekolah ataupun kuliah gitu, dia bisa memberikan contoh.
Mungkin dari rekan-rekan kelas B, apakah ada ini yang bisa menceritakan struktur organisasi seperti apa? Apakah ada? Dan dari teman-teman kelas B, silahkan. Apakah ada? Yang di kelas B malah sepi ya. Silahkan, ada yang bisa memberikan contoh untuk struktur organisasinya seperti apa? Mungkin ada? Apakah ada? Apakah ada? Silahkan. Di kelas B malah belum ada respon ya. Jadi gini, mungkin ini aja deh kalau misalkan belum ada. Jadi kebetulan kemarin dari rekan-rekan kelas A bisa memberikan beberapa contoh ya. Apakah itu benar-benar di perusahaan? Nah kebetulan ada beberapa ini ya, beberapa contoh yang cukup berbeda sih. Ada yang memberikan contoh di perusahaan itu dicontohkan bahwa ada strukturisasi dalam bentuk suatu departemen, di mana ada yang bekerja di divisi atau departemen keuangan, ada yang bekerja di departemen marketing, ada yang nanti menjabat sebagai CEO. Nah, di sana ada pembagian tugas yang jelas. Kemudian ada juga contoh yang disampaikan ini terkait ini apa namanya? Mungkin yang sederhana aja di aktivitas seperti apa namanya? Kemarin ada tugas piket gitu. Nah, sederhana sebenarnya. Tugas piket itu juga nggak masalah sebenarnya kayak kegiatan kebersihan ya, bahwa di sana ada penjelasannya. Kamu nanti bertugas untuk bagian membersihkan ini. Nah, di sana ada strukturisasinya seperti ini tadi. Organisasi mungkin kepemudaan tapi menjalankan kegiatan kayak hiking, camping di sana. Nah, di sana ada strukturisasi yang jelas. Tugas formalnya tuh jelas sih sebenarnya. Walaupun mungkin secara organisasi mungkin ya hanya, ini ya, yang bertugas nanti sebagai apa gitu, tapi tidak mungkin kayak struktur formal di dalam organisasi ya. Kalau misalkan kegiatan piket kan nggak harus apa namanya, kamu yang nanti jadi ketua, yang jadi bendahara gitu kan, enggak. Tetapi di sana ada penugasan, nanti kamu membersihkan bagian ini, membersihkan ini, jadi ada penugasan yang jelas, maksudnya pembagian peran di situ jelas. Kemudian ada juga sih kemarin, yang mencontohkan kayak kegiatan semacam organisasi seperti OSIS juga ada. Nah, jadi kalau di dalam OSIS kemarin dari rekan-rekan kelas A bisa menceritakan, kalau di OSIS tuh ada ketua, Bu, ada sekretaris, ada bendahara gitu. Jadi, bisa mengidentifikasi seperti apa sih struktur organisasi bahkan yang mereka sering ketemu di, apa, kehidupan mereka sehari-hari gitu. Oke, dari kelas B belum ada ya contohnya. Oke, saya lanjutkan dulu. Apakah ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Mungkin selain yang disampaikan dari teman-teman kelas A, ada? Kalau ada sih masih saya beri kesempatan sih. Saya Bu, coba Bu. Silahkan, ini Mbak siapa? Wiwit Bu. Silahkan Mbak. Mungkin yang lain seperti apa? Jadi mungkin contohnya gini Bu, kan di Dinas Kominfo Tegal itu ada yang namanya kepala dinas. Kepala dinas itu di bawahnya ada sekretaris sama Oke. ada bidang-bidang. Nah, Heeh. bidang-bidang itu setiap bidang-bidang itu ada bidang-bidangnya sendiri-sendiri beda-beda, kayak Mhm. misal bidang yang pertama tentang penyampaian informasi, yang kedua Oke, tentang menarik. SPBE, sama yang ketiga tentang persandian. Oke. Nah, saat akan melaksanakan tugasnya itu misalkan, dari dinas itu ada masalah tentang keamanan sistem sistem informasinya itu sendiri, maka yang bertanggung jawab itu si kepala dinas dan menyerahkan tanggung jawabnya ke bidang persandian itu, Bu, kayak gitu. Terus Oke, misal ada lintas ya. mau bikin aplikasi nanti ke SPBE gitu-gitu. Terus kalau misal Oke. nanti mau menyebarkan informasi tentang Dinkominfo yang lain, itu bisa ke bidang informasi gitu, Bu. Oke, Mbak Wiwit. Terima kasih Mbak Wiwit. Nama sama NIM-nya ya Mbak di chat tolong ya. Terima Iya, kasih. Bu, siap. Iya, sama-sama. Ada yang lain dari teman-teman mungkin dapat gambaran mungkin biasanya sih lebih kepada pengalaman ya dari teman-teman yang mungkin sering ditemui di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Apakah itu mungkin kebetulan ada dari Mbak Wiwit di Skominfo? Kak, teman-teman yang mungkin sering ketemu, pasti banyak sih biasanya.
kita tidak lepas juga sih dari suatu organisasi ya. Kadang-kadang tidak harus selalu yang formal. Apa namanya, bisa juga kadang kegiatan yang hanya misalkan kebetulan kayak tadi ya, cuma kegiatan bersih-bersih, tapi di sana ada pembagian tugas yang jelas gitu. Nah, tidak harus kayak ini juga, kayak camping kan teman-teman nggak ada harus kayak kamu yang apa gitu kan nggak, tapi di sana ada mungkin kontrol yang jelas ya nanti untuk mengatur aja sih. Nanti siapa yang harus bawa apa sih kalau camping gitu. Pasti pasti ada ya pimpinan atau ketuanya gitu. Meskipun nggak selalu ada, oke bisa juga ada sekretaris bendahara bisa juga, tapi belum tentu juga. Kadang-kadang ada yang belum tentu. Jadi yang penting di sana ada strukturisasi tugas yang jelas sih. Apakah masih ada yang bisa memberikan contoh dari teman-teman kelas B untuk struktur organisasi yang sering ditemui? Eh, Silakan, Paling saya Mas mau siapa? ke ide Hima sih, Bu. Ya, Hima, HMSI. mm-mm. HMSI. Boleh, silakan. Seperti apa mungkin? Bisa diceritakan, Mas. Nah, kebetulan di sini ada ternyata. Ke kelas A kemarin saya tanyakan nggak ada atau malu mungkin. Seperti Oh, apa, Mas? iya. Kalau di HMS itu sendiri kan Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi ya, Bu. Mm-mm. Singkatannya yaitu HMS itu sendiri untuk mewadahi semua sumber daya mahasiswa S itu sendiri yang lingkupnya prodi. Dan dibentuk Oke. oleh prodi juga gitu, Bu. Nah, untuk HMS itu sendiri ada dibagi ke beberapa departemen. Yang pertama itu ada pengurus organisasi harian atau POH, yang Mm-mm. anggotanya itu ada ketua HMSI, wakil HMSI, juga bendahara, serta sekretaris. Nah, itu Oke. untuk tugas POH itu sendiri untuk memonitoring atau mengontrol seluruh program kerja yang dilakukan oleh setiap departemennya. Itu sudah berjalan dengan baik atau belum gitu, Bu. Nah, untuk Oke. departemennya itu sendiri ada dibagi ke 5 departemen. Yang pertama itu ada departemen advokasi yang fungsinya untuk mencari informasi baik internal ataupun eksternal yang berkaitan dengan baik itu seperti beasiswa, informasi Oke, beasiswa, menarik evaluasi ya ada. beasiswa, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada departemen HRD atau Human Research Development yang tugasnya itu untuk mewadahi bagian kualitas sumber daya mahasiswa SI itu sendiri. Contohnya itu mengadakan perlombaan baik skill ataupun soft skill-nya, Bu. Nah, Oke, yang ketiga menarik. itu ada departemen social development yang fungsinya itu untuk sosialisasi atau penyuluhan, baik itu jika terjadi bencana alam nanti bisa disalurkan melalui social development departemen tersebut. Nah, lalu yang Oke. keempat itu ada departemen entrepreneurship atau kewirausahaan yang fungsinya untuk menghasilkan dana untuk menyokong dana HMS itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir itu ada departemen information media yang fungsinya untuk memberikan informasi baik itu ada seminar, webinar di sosial media HMSI atau sosial media prodi SI itu sendiri sih, Bu. Itu. Oke. Ini dari Mas siapa? Mas Rian, Bu. Oke. Rian Fitriana. Oke, Mas Rian Fitriana. Silakan ya Mas, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Oke, Menarik makasih ya, Bu. sekali. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Nah, ini menarik juga nih dari Mas Rian. Kebetulan sangat apa ya, mungkin tidak jauh dari kita ya, kebetulan dari hima kita sendiri ya, Himpunan Mahasiswa SI kita sendiri. Jadi ternyata di sini sudah diceritakan panjang lebar ya tadi. Banyak sekali departemennya. Jadi ternyata hampir mirip seperti ini ya, ternyata dibentuk seperti organisasi yang benar-benar perusahaan gitu ya, di mana menarik sekali tadi ada yang menghandle operasional mungkin ya, yang operasional, apakah nanti ada juga yang kaitannya ini ya, apa namanya, menghandle apa namanya, entrepreneur, kemudian untuk mencari sumber dana tadi ya, untuk marketing. Jadi di sana ada apa namanya, pembagian yang jelas dan sangat menarik sekali sih. Mungkin bagi yang saya sendiri juga belum begitu banyak tahu gitu loh. Menarik sekali dari apa namanya, bisa mengadopsi dari apa ya, departemen-departemen di dalam organisasi yang secara fungsional kita kenal tradisional, tetapi di dalam bentuk miniaturnya ya, di dalam suatu hima, tetapi di dalam prodi gitu. Jadi sangat menarik sekali. Ada apa namanya, penugasan-penugasan yang diadopsi ya dari departemen-departemen real mungkin di dalam departemen fungsional yang di perusahaan tapi dalam lingkup kecil ya. Tapi menarik ini.
Apakah ada lagi mungkin teman-teman yang sering ketemu yang lain? Kebetulan tadi udah ada perwakilan Hima, mungkin teman-teman ada yang kepemudaan dari lingkungan kampung. Apakah ada mungkin yang bisa bercerita, mungkin kebetulan ada yang Karang Taruna misalkan atau apa gitu, ikut di dalam organisasi apa, itu bisa sharing itu yang rekan-rekan ikuti. Mungkin kalau mungkin di masa pandemi mungkin teman-teman ini ya berinteraksinya mungkin hanya secara virtual ya, atau menggunakan berbagai platform yang bisa ya mungkin secara organisasi mungkin tidak bisa secara langsung, beda kalau mungkin kegiatan sehari-hari kondisi normal ya. Tetapi kan di kondisi sebelumnya rekan-rekan mungkin sudah ada pengalaman ya, mungkin apakah itu mungkin di kegiatan keagamaan itu juga biasanya ada ya, kalau misalkan bulan suci Ramadan teman-teman biasanya kan ada ya yang rekan-rekan remaja masjid mungkin, atau mungkin yang teman-teman non muslim biasanya kan ada juga kegiatan kepemudaan yang memang dibentuk khusus, misalkan pemuda-pemuda gereja atau apapun biasanya kan tetap ada kan ya kegiatan pemuda yang biasanya secara khusus gitu. Apakah ada yang mau sharing lagi terkait kegiatan struktur organisasi yang mungkin pernah diketahui atau enggak? Sebenarnya nggak harus ikut sih, tapi teman-teman punya pengetahuan bisa cerita gitu nggak masalah, bisa sharing gitu ke teman-teman seperti apa. Apakah ada dari rekan-rekan mahasiswa? Apakah ada yang lain? Belum ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya kalau belum. Mungkin tadi kita udah dapat gambaran ya tadi dari beberapa cerita teman-teman kelas A, kemudian kebetulan teman-teman kelas B tadi menarik juga, ada dari Mbak Wiwit Diskominfo, kemudian dari Mas Rian kita tadi diberikan ini ya sharing terkait hima kita sendiri ya, seperti apa gitu. Kemudian kita masuk di dalam struktur organisasi yang berkaitan dengan 7 elemen kunci ya di dalam struktur organisasi. Nah, di sini ada suatu elemen namanya yang pertama spesialisasi kerja. Nah, di sini ada pembagian ya, bagian kerja division of labor. Jadi pemisahan ya di sini spesialisasi mungkin. Jadi kita biasanya dikelompokkan di dalam suatu spesialisasi kelompok terpisah ya. Apakah bisa berdasarkan teknologi, keahlian ataupun wilayahnya. Nah, di sini mungkin agak mirip ya dengan departementalisasi ya, di mana kita mengkhususkan juga hampir mirip dengan menspesialisasikan sih. Tetapi di dalam kalau tadi menspesialisasikan hanya dikelompokkan ya. Kalau di sini mungkin lebih berbasis kepada departemen ya, di mana dikelompokkan tugasnya dalam satu departemen ya. Bentuknya itu dalam satu departemen. Kalau tadi hanya pengkhususan saja sih, spesialisasi ya. Kalau teman-teman kayak mungkin yang ahli ya, kebetulan spesialisasi itu kalau kita mungkin di kelompok keahlian, jadi teman-teman mungkin yang ahli apakah nanti di sana lebih ahli di dalam kaitannya data science, atau mungkin teman-teman yang ahli tentang programming di sana, software development gitu, ataukah mungkin teman-teman yang nanti ahli di bidang jaringan gitu. Jadi ada pemisahan ya, mungkin spesialisasi di situ. Jadi akan membantu biar nanti lebih misalkan kaitannya kalau kebetulan spesialisasi kan kita lebih ke kaitannya nanti pembelajaran dan penelitian ya nanti ya. Bagaimana pengembangan di bidang kebidangan tersebut, keilmuan tersebut gitu, biar lebih terorganisir gitu. Apakah nanti yang kaitannya mungkin terkait bisnis ya, mungkin ada yang biasanya suka lomba bisnis kan, penyusunan proposal bisnis seperti itu. Kemudian kalau di departemen lebih kepada bentuk departemen itu sendiri ya, seperti tadi contoh dari Mas Rian, di dalam satu hima itu kan ada departemen-departemen tertentu yang memang sengaja dibagi tugasnya ya. Nah, jadi kebetulan tadi ada departemen yang itu kaitannya apakah terkait entrepreneur, nah apakah terkait nanti misalkan ini ya operasional. Nah, apakah departemen itu nanti menghandle urusan kaitannya dia ini ya HR gitu, bagaimana pengembangan nanti sumber daya manusianya gitu. Jadi pengkhususan kalau yang di Diskominfo tadi juga hampir mirip juga departemen, hanya
mungkin pengistilahannya saja yang sedikit agak berbeda ya tadi ya. Ada yang bagiannya apakah nanti yang persandian. Jadi sebenarnya hampir mirip juga spesialisasi sih. Hanya kita membantu mengelompokkan dalam suatu kelompok ya mungkin gitu. Kayak kalau teman-teman mungkin ini ya di rumah sakit itu kan biasanya teman-teman bisa melihat ada poliklinik ya. Poliklinik itu kan nanti ada poliklinik mata, poliklinik anak ataukah bedah gitu. Jadi di sana dengan keahlian tersebut bisa dikategorikan dokter dengan spesialisasi, kebetulan beliau spesialis mata atau spesialis anak gitu biasanya kan tersendiri. Nah, nanti diperbantukan dengan ininya sendiri apakah itu perawatnya itu juga biasanya rata-rata kalau bisa kan bersesuaian juga ya punya background yang sejenis. Apakah mungkin dari kebetulan spesialis yang di bagian gigi dan mulut. Nah, biasanya kan ada sendiri ya kebetulan perawat yang memang khusus dari gigi dan mulut. Nah, gitu. Jadi biar lebih optimal untuk pelayanannya biasanya. Di mana ada bentuk-bentuk spesialisasi atau departementalisasi. Nah, di sini kaitannya departementalisasi di sini adalah cara yang populer ya, mengelompokkan kegiatan dalam fungsi suatu pembentukan. Jadi berdasarkan fungsinya biasanya. Nah, di sini dicontohkan apakah seorang manajer manufaktur kebetulan di dalam suatu pabrik, nah dibentuk ada departemen teknik, akuntansi, ini yang secara fungsional ya yang kita temui di dalam departemen fungsional di organisasi, ada yang SDM juga. Nah, kemudian di rumah sakit, nah ini kalau di sini dibagi berdasarkan ini ya, ada yang bagian nanti penelitian, ada yang perawatan intensif, apakah nanti unit perawatan gawat darurat gitu juga ya, dipisah-pisah gitu biasanya di rumah sakit. Kemudian di sini kebetulan dicontohkan di franchise tapi sepak bola. Ini biasanya mungkin di dalam franchise yang sudah besar ada yang nanti menghandle personel pemain, penjualan tiket, apakah mungkin kebetulan dia ada pelayanan terkait perjalanan dan akomodasi juga bisa. Nah, di sini harapannya kita ketika kita membuat suatu departementalisasi, harapannya kelompok-kelompok yang spesialis tertentu itu dengan kebijakan yang sama ini benar-benar bisa optimal dalam melakukan pelayanan. Ada pula di sini dicontohkan kebetulan departemen berdasarkan jenis produknya yang dihasilkan organisasi. Kebetulan dari Microsoft, Microsoft itu membuat departemennya berdasarkan produknya. Nama produknya kebetulan ada PowerPoint, ada Excel, ada Access. Nah, di sana dia buat departemennya berdasarkan produk. Ada yang tim PowerPoint, tim Excel, atau tim Access yang tentunya mungkin diharapkan ini ya menghandle permasalahan terkait produk tersebut ya. Kebetulan mungkin di PowerPoint ada kekurangan, ada komplain. Nah, di sana ada struktur tim tersendiri yang memang khusus menghandle permasalahan terkait mungkin produk tersebut. Kemudian ada pula struktur departemen yang bisa teman-teman temui berdasarkan wilayah geografis. Biasanya kan ada ya apakah yang ada di barat, selatan, nah timur biasanya dibagi ya. Kebetulan nanti ada yang ditugaskan departemen yang menghandle kebetulan kita Jawa itu kan luas ya. Oh nanti kamu yang di bagian operasional untuk Jawa Barat. Apakah nanti kamu yang ada di operasional Jawa Tengah ataukah yang di Jawa Timur gitu. Jadi dibagi-bagi agar lebih jelas ya nanti di mana wilayah operasionalnya misalkan gitu. Yang mana yang harus dihandle gitu. Ada pula selain bentuk tadi geografis kemudian produk bisa juga departementalisasi ini berdasarkan ini jenis pelanggannya. Apakah pelanggannya itu dalam hanya konsumen tunggal, individu, ataukah mungkin perusahaan besar? Nah, misalkan kayak Microsoft ya. Microsoft konsumennya kan bisa macam-macam ya. Apakah mungkin perusahaan besar ataukah malah ini ya software software pengembang perangkat lunak, software development company gitu, perusahaan pengembang software, ataukah UMKM, bisnis kecil yang mungkin memang membutuhkan jasa layanannya. Jadi macam-macam sekali kita bisa kategorikan ya.
berdasarkan jenis pelanggan. Tetapi secara umum departemen yang kita kenal secara fungsi tradisional biasanya lebih yang umum ya. Mungkin seperti yang diceritakan Mas Rian tadi ya, diadopsi di apa namanya hima kita. Nah, ini ada yang SDM, ada yang mungkin operasional, mungkin pemasaran ya, berbagi nanti terkait info, terkait apa namanya informasi, sharing informasi. Kemudian ada yang apa namanya keuangan, akuntansi, mungkin hal-hal yang sering teman-teman temui di dalam perusahaan secara umum gitu. Kemudian ada juga contoh reorganisasi di Microsoft perubahan ya kepemimpinan yang mungkin strukturnya di awal misalkan tadi ya dengan tim berdasarkan produk, ada tim PowerPoint, tim Excel, tim Access, kemudian dia bertransformasi, melakukan transisi berpindah menjadi spesialisasi berdasarkan fungsi. Misalkan dibentuklah tim pembuatan konten. Nah, tadinya tim PowerPoint, Excel, dan Access ada tim pembuatan konten dan tim visualisasi data, di mana alih apa namanya spesialisasi yang tadi berdasarkan produk, kita beralih ke berdasarkan fungsi yang nanti membuat konten dan juga yang membuat visualisasi datanya. Kemudian di sini elemen selanjutnya ada rantai komando, ada chain of command. Di sini adalah garis kewenangan yang tidak terputus membentang dari puncak organisasi sampai eselon yang tingkat rendah ya untuk menjelaskan siapa yang harus melapor ke siapa. Nah, di dalam chain of command ini ada dua konsep yang kita bisa kenali, yaitu ada otoritas atau authority, di mana di sini posisi manajemen yang nantinya ini ya melekat di mana dia nanti akan memberikan perintah atau nanti ini ya tentunya memberikan apa ya penentuan ya di dalam pengambilan keputusan dia punya otoritas yang lebih tinggi di sini di mana seharapannya nanti ini mereka yang dipimpin itu bisa menaati atau mengikuti posisi manajemen tersebut atau mungkin top manajemen ya istilah eksekutifnya ya. Nah, kemudian ada kesatuan komando atau unity of command. Nah, di sini adalah konsep di mana bawahan harus memiliki hanya satu atasan yang bertanggung jawab secara langsung ya. Jadi di sini ada unity of command, jadi kesatuan. Hanya satu saja atasan yang bertanggung jawab langsung, yang membawahi apa namanya karyawan tertentu. Kemudian ada elemen keempat, rentang kendali atau span control. Nah, di sini adalah dikaitkan dengan suatu konsep di mana elemen yang berkaitan dengan jumlah bawahan dapat diarahkan oleh manajer secara efektif dan efisien ya. Di sini harapannya adalah untuk mengurangi biaya, memotong overhead, mungkin kaitannya biaya pengeluaran dalam proses pengambilan keputusan harapannya juga bisa lebih cepat dan fleksibel ya. Nah, kemudian di sini juga memastikan bahwa kinerjanya tidak nanti di sini biasanya ada ekspansi ya bahwa apa namanya perluasan di mana rentang kendali ini biasanya cenderung diterapkan secara lebih luas trennya yang sekarang bahwa mungkin di dalam satu komando kepemimpinan ini yang tadinya misalkan yang kecil itu misalkan dia hanya menghandle 20 karyawan sekarang ada perluasan biasanya apakah itu 30 atau 40. Memang sih maksudnya itu agar mungkin pengambilan keputusannya lebih cepat ya. Jadi pimpinannya itu lebih sedikit saja biar lebih cepat nanti menghandle-nya keputusan lebih fleksibel juga dalam kontrolnya. Nah, memang di sini takutnya ada ini ya konsekuensi keefektifannya itu bisa dipertanyakan. Tetapi dari segi organisasi biasanya dia memberikan solusi untuk berinvestasi dalam kaitannya training atau pelatihan. Jadi harapannya untuk mengimbangi ya, meskipun kita hanya dengan kepemimpinan yang lebih sedikit, jadi cuma memberikan satu pemimpin misalkan untuk 30 atau 40 orang, tetapi kita bantu dengan training. Harapannya si karyawan ini
lebih apa ya, lebih familiar, lebih tahu apa yang harus dia kerjakan tanpa dia harus selalu konsult atau berkonsultasi langsung dengan pimpinannya. Jadi sudah jelas di sana apa namanya tugas dan perannya. Kemudian di elemen yang selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Di sini mengacu kepada sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi dalam satu titik. Mungkin konsepnya hampir sama dengan rekan-rekan yang pernah pelajari di dalam ini ya, pelajaran kewarganegaraan mungkin di sekolah mungkin sebelumnya lebih mengenal ya, ada sentralisasi, desentralisasi ya. Di sana ada pembagian konsentrasi keputusan ya. Apakah dijalankan di tingkat manajer puncak di pusat ataukah nanti dijalankan di apa namanya di bagian bawahan. Mungkin lebih mudahnya kalau sentralisasi kayak teman-teman di dalam pelajaran kewarganegaraan bahwa pemerintahan ini biasanya di-handle keputusan itu adalah di pemerintah pusat ya, pengambilan keputusan ada di sentral atau di pusat. Nah, kalau di desentralisasi biasanya lebih kepada lokalisasi ya, optimalisasi kemampuan lokal atau daerah untuk bisa mengatur ya, apa namanya, mengorganisir kebutuhannya masing-masing ya. Jadi nanti yang mengambil keputusan adalah para pimpinan daerah gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi lebih lebih memudahkan. Ya, kalau di sentralisasi di pusat hampir sama juga. Kalau di organisasi mungkin kita kaitkan kaitannya dengan desentralisasi. Jadi manajer yang paling dekat. Kebetulan kita katakan bahwa apa namanya lingkup operasionalnya di salah satu provinsi atau kabupaten. Nah, di situ kita ambil saja manajer yang paling dekat yang membawahi wilayah tersebut, wilayah lokal tersebut gitu. Jadi untuk pengambilan keputusan kita nggak selalu menunggu bukan pemerintah ya, pimpinan di level pusat, tapi bisa juga dari lokal. Kemudian ada konsep formalisasi. Formalisasi ini mengacu sejauh mana ya organisasi ini distandarisasi. Nah, di sini lebih kaitannya formal. Di sini bagaimana ada aturan ya, keleluasaan. Jadi di sini ada aturan atau kebijakan yang apa namanya secara formal ya mengatur ya apa yang harus dilakukan si karyawan, bagaimana cara melakukannya, bagaimana mungkin ya hasil outputnya gitu. Apakah sih apakah yang perlu dilakukan, outputnya seperti apa, inputnya seperti apa. Jadi ada struktur yang jelas ya, formalisasi yang jelas, aturan atau kebijakan yang mengatur ya. Nah, di sini formalisasi menghilangkan kemungkinan-kemungkinan adanya alternatif karena sudah diatur dengan jelas. Tugas ini dilakukan dengan cara ini gitu. Jadi di sini lebih terprogram ya mungkin. Beda dengan yang mungkin teman-teman lebih mengenal kalau startup, mungkin di sini menekankan lebih pada kebebasan ya, baik dari mungkin cara untuk masuk kantornya. Nah, di sana tidak ada ya biasanya rata-rata dibebaskan. Oh, mau misalkan kebetulan startup kebetulan bekerja sebagai ini ya programmer atau software developer, oke, nggak masalah, nggak harus ke kantor, yang penting pekerjaannya selesai gitu. Jadi, di sana tidak ada kontrol formal yang, apa ya, terlalu strict mungkin ya mengatur, tetapi yang penting di sana, kebebasan aja sih. Kalau formal biasanya mungkin yang seperti ini ya, eee, apa, organisasi pemerintah atau, apa, lembaga pemerintah biasanya ada aturan yang jelas ya. Nah gitu, di mana, di sini harus mungkin, masuk kantor seperti ini, harus ada pekerjaannya, secara ini ya, apa namanya, ada, pembagian aturan yang jelas gitu. Kemudian ada elemen ketujuh namanya rentang batas atau boundary spanning. Nah, di sini terjadi ketika individu membentuk hubungan dengan orang-orang di luar grup, yang ditugaskan secara formal. Nah, di sini kebetulan HR ini bisa terlibat dengan grup IT ketika misalkan ini ya, menghandle suatu proyek tertentu ya, kaitannya dengan pengembangan sistem informasi misalkan. Kemudian R&D mengimplementasikan ide dari tim produksi. Jadi ada lintas, apa namanya, divisi seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Wiwit tadi ada contohnya, bahwa di apa, Diskominfo tidak selalu ya kebetulan misalkan nanti ada yang dari atasan kebetulan memang mau request kaitannya ada masalah dengan tadi keamanan ya,
keamanan sistem informasi dia dialihkan di bagian mungkin yang menghandle persandian dan sebagainya. Nah, di sana ada lintas fungsi. Jadi ada apa ya? Spanning ya, perluasan boundary ya, perluasan dari rentang batasnya. Jadi nggak cuman di lingkup suatu departemen tertentu, tetapi kita bisa lintas ya departemen gini. Jadi kegiatan ini ya rentang batas ini bisa membantu mencegah struktur formal berlaku kaku ya. Jadi kalau misalkan IT ya cuman menghandle IT aja, dia nggak akan ngebantuin departemen yang lain. Hal ini tentunya tidak bisa ya ketika kita berbicara soal organisasi, tentunya pasti ada ya interaksi antar departemen, harapannya agar meningkatkan kinerja, kemudian dalam pengambilan keputusan, kemudian pengetahuan juga bisa sharing, kreativitas juga bisa ya, karena kan kita bisa sharing-sharing keperluannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu. Selanjutnya kita masuk ke rangka dan struktur organisasi umum. Nah, di sini di dalam suatu desain organisasi sebagai respon terhadap perubahan ada 3 kerangka kerja umum, apakah struktur sederhana, birokrasi, dan struktur matriks ya. Untuk struktur sederhana, simple structure ya. Di sini struktur ini ditandai dengan ini ya apa namanya? Pembagian yang kadang karena kita katakan sederhana, ini biasanya ditemui di organisasi yang kecil. Organisasinya hanya kecil, kebetulan dia karyawannya tidak banyak misalkan. Nah, di sana pasti level apa ya pembagian departemennya itu cukup sedikit ya, tingkatannya tidak terlalu banyak ya. Kemudian kendalinya ini luas, jadi satu pemimpin mungkin bisa harus menghandle banyak ya. Kadang-kadang dia juga ini ya, duplikasi tugas ya, mungkin harus menghandle macam-macam di sana. Nah, otoritasnya juga terpusat, bisa 1 orang, sedikit formalisasi. Nah, kebetulan misalkan ini ya, apa namanya, usaha UMKM yang hanya lokal kecil aja, biasanya kan yang owner-nya itu kan bisa sebagai ini ya, apa namanya, pimpinannya ya owner-nya dari usaha UMKM itu sendiri misalkan. Nah, itu tidak jarang biasanya hanya kecil ya. Mungkin secara struktural tidak terlalu banyak. Apakah yang menjabat sebagai sekretaris, yang menjabat sebagai mungkin kalau misal kita bahas UMKM banyak mungkin lebih kepada bendahara ya nanti yang mengelola keuangannya gitu. Tidak terlalu banyak ya otoritas yang apa namanya terlibat di dalam organisasi yang levelnya kecil. Karena di sini dia hanya apa ya bisa 2 atau 3 tingkat vertikal yang banyak yang cukup banyak itu udah banyak ya mungkin karyawannya longgar, kemudian satu individu dengan otoritas pengambilan keputusan. Nah, tidak jarang mungkin pimpinannya ya ownernya itu sendiri, tidak jarang beliaulah juga yang mengambil keputusan ya strukturnya sederhana karena memang organisasinya hanya kecil gitu. Nah, kekuatannya terletak pada kesederhanaannya ya. Karena dia hanya organisasinya kecil, kalau mengambil keputusan nggak perlu ada rapat-rapat. Lebih cepat, fleksibel, murah juga untuk dioperasikan, akuntabilitasnya jelas. Maksudnya tidak harus ini nanti harus bertanggung jawab ke sini. Paling cuma bendahara nanti menyampaikan kepada owner, oh sekian ya keuntungannya, sekian belanja yang dikeluarkan gitu. Jadi tidak perlu banyak koordinasi ya karena hanya organisasinya levelnya kecil. Tetapi kelemahannya ketika nanti organisasi itu bertumbuh besar, usahanya mulai berekspansi ya, bikin cabang misalkan. Nah, di sana tentunya kita butuh ya formalisasi yang lebih jelas ya di sana karena kan kita menghandle banyak cabang misalkan. Nah, di situ kalau misalkan kita katakan tadi dia tetap stuck dengan ya udah nanti kita kembalikan ke owner aja. Kemudian perluasan departemen atau divisi apa cabangnya tadi tidak dikelola dengan baik, tentunya nanti kalau misalkan ada transaksi informasi ketika kita punya banyak cabang, nah di sana ada kesulitan ya, ada permasalahan, hambatan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan kalau hanya terpusat tetapi membawai banyak ini ya cabang misalkan gitu. Kemudian ada konsep yang kedua namanya birokrasi.
Birokrasi ini struktur di dalam organisasi ya, dengan tugas operasional yang sangat rutin untuk di sini lebih kepada teman-teman ketemu dengan regulasi formal, kemudian otoritas terpusat, departemen fungsional, rentang kendali yang sempit, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Nah, di sini lebih kepada mungkin teman-teman temui di dalam organisasi pemerintahan ya, di mana di sana ada departementalisasi yang ya kita harus sesuai aturan komando ya, regulasinya memang harusnya seperti itu. Tidak jarang mungkin rekan-rekan yang ini ya, generasi-generasi Gen Z misalkan yang bekerja di startup itu yang biasanya suka berinovasi atau mungkin lebih suka dengan kebebasan, agak sulit misalkan harus mengikuti aturan birokrasi atau mungkin di organisasi pemerintah ketika dihadapkan dengan organisasi pemerintah mereka agak ini ya cenderung apa ya semacam apa namanya terlalu formal gitu bisa diistilahkan gitu. Nah, untuk efisiensi tentunya keuntungannya di dalam efisiensi ya dia sudah terstruktur, terprogram di dalam formalitas organisasinya. Nah, hanya kelemahannya di sini ini ya apa namanya harus mengikuti aturan tertentu yang memang sudah ditentukan. Kemudian di dalam birokrasi di sini ada struktur fungsional dan divisi. Untuk struktur fungsional, satu struktur organisasi mengelompokkan berdasarkan spesialisasi peran dan tugas, hampir mirip dengan tadi ya departementalisasi ya. Di sini ada departemen produksi, pemasaran, akuntansi. Jadi di sini bentuk struktur fungsionalnya jelas ya. Apakah difokuskan pada produk? Nah, di sini lebih mungkin kalau kita katakan fungsional atau formal ini biasanya lebih agak sedikit kaku sih di sini. Ini divisi ini juga hampir mirip juga sih pengelompokan tapi berdasarkan unit-unit ya. Nah tadi ya apakah nanti dibagi di dalam departemen yang berdasarkan produk, apakah tadi berdasarkan pelanggannya, apakah berdasarkan area geografis. Nah kelebihan kekurangannya ini apa namanya bisa memfasilitasi koordinasi ya untuk mencapai tujuan. Hampir mirip sih sebenarnya. Fungsional hanya tugas fungsional di dalam divisi ini juga hanya pembagian ya pengelompokan spesialisasi. Nah kalau di dalam matriks di sini ada kombinasi ya fungsionalitas dan produk. Nah, di sini dicontohkan ada di macam-macam sih organisasi yang biasanya mengkombinasikan apakah di sini ada di universitas, di laboratorium R&D, rumah sakit, perusahaan hiburan, dirgantara, nah macam-macam. Nah, di sini biasanya ada ini ya struktur dua bos ya bisa kita katakan. Tidak jarang mungkin kalau kita di kampus, nah di sini kan ada yang nantinya kebetulan misalkan saya tenaga pengajar, nah di sini nanti saya ada dua atasan. Apakah yang atasannya di level departemen atau di level prodi, bisa juga level prodi nanti ada, kemudian atasan di level nanti fakultas, ada juga nanti atasan yang rektor yang membawai benar-benar dalam satu perguruan tinggi. Nah, di sana kan ada perbedaan bosnya macam-macam yang mungkin dari kaprodi di dalam level prodi, nah di fakultas nanti ada sendiri. Nah, dekan ada yang nanti rektor yang menghandle. Jadi di sana ada pimpinan-pimpinan leveling ya. Meskipun beda-beda, nah tapi kan di sana tidak jarang ini ya mungkin kalau perbedaan ini biasanya menimbulkan sedikit confusion ya. Kayak kebingungan ya di mana kita harus bertanggung jawab kemana sih. Nah gitu biasanya mungkin lebih mudahnya teman-teman kalau dihadapkan di dalam level seperti itu kita lebih kepada terdekat ya mungkin nanti kalau misalkan teman-teman kan ada yang manajer operasional, ada yang nanti yang operasional itu berinteraksi sama kegiatan operasional kita. Nah ada juga yang nanti manajer di level middle atau mungkin yang top
manajer tingkat atas yang eksekutifnya. Nah, di sana kan biasanya kita bertanggung jawab kepada pas di atasan kita langsung sih biasanya. Kalau saya mungkin ke prodi, ke kaprodi dulu gitu. Nah, nanti dari kaprodi bisa menyampaikan kepada dekan di fakultas gitu. Nah, kebetulan sama juga operasional, jadi dari manajemen operasional nanti bisa bertanggung jawab dari atasannya langsung dari karyawan, nah bisa ke middle level, baru dari middle level nanti ke eksekutifnya. Nah, di dalam struktur matriks ini biasanya ini ya apa namanya bisa apa berbeda apa namanya garis kewenangan ya kadang-kadang. Jadi memang ada apa namanya level di sana yang ada tingkatan-tingkatan tertentu. Ya tadi ya ada mungkin bisa sedikit membingungkan di dalam levelnya kalau mungkin yang belum familiar, tetapi nanti kalau sudah terbiasa di sini nanti tahu kita harus bertanggung jawab ke siapa sih gitu. Karena atasannya memang ada beberapa gitu. Kemudian ada pilihan desain alternatif ya, 3 opsi jenis struktur organisasi yang bisa digunakan ya, yang tidak harus mungkin yang kita kenal yang tadi. Kita bisa menggunakan struktur virtual, tim struktur, dan juga struktur melingkar. Untuk struktur virtual, nah di sini mungkin ini ya, kita katakan bahwa tidak ada departementalisasi di sini. Contohnya mungkin ini ya, pembuatan organisasi pembuatan film di Hollywood. Nah, kalau yang dulunya di sana ini ya studio pembuatan film ini biasanya mereka meng-hire spesialis yang dikatakan full time ya. Nah, apakah di sini juru kamera, editor, sutradara. Nah, di sana yang benar-benar full time untuk menghandle banyak proyek film yang cukup besar gitu. Sedangkan kalau sekarang ini lebih kepada ini ya diberi kebebasan. Kadang-kadang perusahaan-perusahaan kecil pembuat film dia bikin proyek film kecil-kecilan. Memang sih budgetnya kecil, tetapi struktur timnya kecil. Jadi tim itu dibuat hanya selama proyek tertentu. Kebetulan pas misalkan bikin film apa gitu, ya udah dibikin selama film itu aja. Nanti setelah proyek film itu selesai, maka ya sudah organisasi kelompok kecil tadi dibubarkan gitu struktur virtualnya. Jadi di sana bisa menghemat biaya ya. Jadi kontrolnya juga tidak terlalu jangka panjang. Beda kayak full time karyawan yang nantinya harus misalkan selesai ini nanti harus ada proyek lain yang lain gitu. Beda kalau kita dengan organisasi kecil, perusahaan kecil kadang-kadang kan budgetnya hanya sedikit gitu. Nah, di sana bagaimana dia bisa kok menyesuaikan dengan kondisi gitu. Atau mungkin teman-teman bisa temui di dalam franchise. Nah, franchise ini kan biasanya ini ya mengikuti aturan tertentu ya yang sudah ditentukan ya mungkin. Kemudian ada contoh lain namanya Starburst. Starburst ini apa namanya perusahaan spin-off ya, membagi salah satu fungsi. Kebetulan di sini dicontohkan di tahun 2012 Netflix memisahkan fungsi ya entitas DVD-nya di dalam suatu apa ya suatu terpisah ya. Kalau kita kenal Netflix itu kan lebih banyak kepada streaming ya, jasa streaming. Nah, di sini dia lebih dipisah yang kaitannya fungsi DVD dipisah di dalam entitas sendiri namanya dvd.com. Nah, kalau kaitannya ini ya virtual struktur virtual ini lebih kepada fleksibilitas, inovasi juga ya di mana dia oke, saya dengan budget terbatas tapi punya ide unik, saya bisa eksekusi sendiri sih dengan kelompok yang saya bentuk. Misalkan hanya kecil dengan tempo waktu hanya selama proyek itu aja gitu ya. Jadi di sini nanti tidak perlu ada kayak departemen khusus yang harus menghandle gitu. Karena kan kita hanya kelompok kecil ya. Hanya kelemahannya ketika nanti organisasi tadi sudah bertumbuh besar, sama tentunya ini ya kalau sudah berekspansi nanti kita harus mulai membuat struktur yang jelas lagi, yang lebih jelas di mana
siapa sih yang harus menghandle apa, siapa yang berperan menjadi apa. Nah, di sana harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas. Kemudian struktur tim structure. Nah, di sini bahwa struktur organisasi yang menggantikan departemen. Jadi di sini tidak ada departemen, tetapi tim. Ada tim multidisiplin. Tim itu ditugaskan seperti departemen ya, dengan tugas-tugas tertentu. Nah, di sini kebetulan ada Coca-Cola, McDonald, nah gitu. Jadi ada di dalam tim ya, tim itu menyediakan suatu solusi gitu, yang nggak harus ada departemen ya. Mungkin kalau departemen lebih mengikat, kalau tim mungkin hanya tim-tim tertentu gitu. Kemudian struktur melingkar, di sini ada eksekutif yang menyebarkan visi dan misi ke ke kelompoknya ya di sana. Nah, di sini mungkin ada dari pimpinan bisa ini ya sharing terkait kebetulan visi dari organisasi ingin memfokuskan diri kepada CSR, jadi corporate social responsibility-nya pengen di-boost di suatu perusahaan. Nah, dia sharing dari level eksekutif melingkar ke para karyawannya. Kemudian perampingan, ada konsep perampingan atau downsizing ya. Tujuan dari struktur organisasi adalah untuk meningkatkan ketangkasan, menciptakan organisasi yang ramping atau fokus dan fleksibel. Di sini ada upaya-upaya perampingan yang dilakukan, salah satunya misalkan apakah menutup lokasi, ataukah mengurangi staf, atau menjual unit bisnis tertentu. Tentunya ini ya mungkin kalau biasanya dihadapkan pada kondisi-kondisi seperti kerugian ya. Jadi kadang-kadang respon di organisasi atau perusahaan kurang positif. Jadi di sini ada mungkin perusahaan mengalami kerugian. Nah, biasanya langkah usaha untuk agar dia bisa tetap bertahan di sana. Nah, contoh downsizing di sini ada ini ya, penurunan permintaan di Motorola smartphone-nya. Nah, dia harus memangkas tenaga kerja sebanyak 20% di Agustus 2012. Nah, karena dia sendiri sedang ada masalah kerugian ya cukup besar di sana. Nah, bagaimana agar dia bisa survive, masih bisa survive dalam kondisi tersebut, maka dia lakukan itu downsizing atau perampingan ya. Kalau di Google diistilahkan namanya right sizing ya, bahwa namanya usaha ya, menyesuaikan ukuran yang tepat ya, karena dia mengalami kerugian. Kalau harus beroperasional dengan kondisi karyawan yang cukup besar, dari mana pendapatannya untuk membiayai menggaji karyawan tersebut kalau dia sendiri income-nya aja mengalami penurunan gitu. Nah, makanya ada right sizing untuk menyesuaikan. Kemudian di sini ada juga ya, ternyata tadi dari sisi mungkin kontroversi ya secara negatif, tetapi downsizing ini juga tidak selalu ini ya berhubungan dengan istilah yang negatif. Mungkin bisa juga ya downsizing ini berkaitan dengan bagaimana langkah untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Contohnya di Starbucks, di sini dia coba ya melakukan downsizing. Di sini ternyata dengan perampingan tersebut waktu tunggu yang awalnya lama mungkin bisa dipersingkat, konsistensi produk juga lebih baik. Nah, di sini terlepas dari ini ya, kita merampingkan organisasi ya, bikin organisasinya itu biar bisa survive, bisa jalan. Meskipun ya memang ada ya kayak pengurangan pekerja ataupun mungkin PHK. Nah, di sini ini ya tentunya ada positif dan negatifnya. Nah, di sini tentunya kita ini ada usaha-usaha yang bisa dilakukan bagaimana agar downsizing ini juga tetap efektif ya dilaksanakan, meskipun ya tentunya pasti adalah plus minusnya ya. Nah, di sini bisa dilakukan dengan yang pertama berinvestasi. Berinvestasi di sini berhemat organisasinya, perusahaannya. Nah, di sini
agar bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian berkomunikasi ketika ada mungkin peluang atau kemungkinan ya, ada mau dilakukan downsizing, itu sudah diinformasikan ke karyawan agar mereka juga tidak kaget ya. Kemudian terlibat dan membantu di sini bagaimana kita melibatkan karyawan ya untuk planning-planning apabila benar-benar downsizing atau PHK itu benar-benar dilakukan. Jadi kita membentuk mungkin rencana cadangan apakah itu program pensiun. Nah, kita membantu nanti ada pesangon, tunjangan, kemudian bantuan pencarian kerja. Nah, gitu. Usaha-usaha memang kita lakukan untuk menghandle ya perampingan. Memang sih secara apa ya, manfaatnya kita harapkan dari sisi organisasi bisa lebih efisien ya, karena dia sudah mungkin ada masalah. Nah, tetapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan dari karyawan itu sendiri gitu. Kemudian mengapa suatu organisasi strukturnya berbeda? Di sini ada struktur model mekanistik dan juga organik ya. Kalau mekanistik di sini berdasarkan struktur formal sih di sini. Yang departemen teman-teman kenal, departemen yang ekstensif, formalisasi tinggi, informasi terbatas, sentralisasi. Nah, ini ada formalisasi yang tinggi ya. Banyak hierarki manajerial yang banyak. Jadi bisa teman-teman temui di dalam perusahaan-perusahaan besar ya. Biasanya ada struktur formal beda dengan yang organik. Kalau organik di sini biasanya ini lintas hierarki, lintas fungsi, memiliki formalisasi rendah, kemudian jaringan informasi komprehensif, kemudian bergantung pada proses pengambilan keputusan partisipatif. Nah, di sini mungkin teman-teman sering temui di startup ya, di mana di sana tidak terlalu formal, tetapi lebih kepada fleksibilitas ya, bagaimana menghandle permasalahan secara fleksibel. Kemudian di sini kita lanjutkan penyebab utama penentu struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi ya. Struktur adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan berasal dari strategi organisasi secara keseluruhan. Nah, di sini nanti manajemen ini nanti mengubah strategi organisasi, maka strukturnya juga harus berubah karena kan jadi ini ya, menyesuaikan di sana. Nah, ada 3 kerangka dimensi ya terkait strategi ya, berfokus pada strategi ini apakah itu inovasi strategi, jadi mengenalkan produk atau layanan baru, apakah cost minimalisasi ya, biayanya itu ditekan, pengurangan biaya, nah misalkan pemotongan biaya di marketing, pemasarannya gitu. Kemudian imitasi, apakah nanti kita ini ya, mengikuti ya, berpindah, mengikuti produk baru atau pasar baru yang mungkin harapannya mereka ini ya, masih eksis, masih bisa jalan dengan baik. Kemudian masih selanjutnya penyebab utama ada ukuran organisasi. Nah, tidak jarang untuk struktur organisasi kita melihat apakah organisasinya dengan karyawan yang banyak. Nah, ini di sini tentunya pasti banyak departemennya juga. Karena untuk menghandle jumlah karyawan cukup besar. Beda dengan kalau organisasinya kecil, di sana kan tidak banyak struktur, tidak banyak departemen yang nggak harus banyak gitu. Kemudian ada teknologi. Nah, teknologi di sini mungkin lebih dikaitkan pada struktur data, perangkat kelas, perangkat lunak ya, hardware software-nya. Nanti kita harus beradaptasi dengan teknologi yang digunakan di organisasi. Pakai software apa saja, pakai hardware apa saja. Nah, di situ biasanya menentukan struktur organisasinya. Apakah nanti mungkin dibentuk ada divisi IT sendiri. Nah, itu biasanya menyesuaikan teknologi yang digunakan juga. Lingkungan hidup di sini lebih kepada lingkungan sosial ya. Bagaimana interaksi dengan orang lain. Misalnya kebetulan kaitan lingkungan hidup, bagaimana mungkin ya si perusahaan menghandle ada komplain atau masukan lewat media sosial. Nah, di sana biasanya ada suatu entah itu tim ya atau mungkin departemen khusus yang memang menghandle posting-posting terkait keluhan di media sosial. Kemudian institusi di sini berkaitan dengan seperti aturan kontrak dengan pemerintah ya, di mana suatu perusahaan ini harus melaporkan dengan jelas
Nanti kalau misalkan, aturannya seperti apa, perizinan itu juga kan harus kita lewat, aturan pemerintah ya, meskipun menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu kita tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan pemerintah. Kemudian desain organisasi dan perilaku karyawan. Nah, di dalam organisasi mekanistik, yang kita kenal ada struktur formalnya, ada departemennya ya. Di sini, eee, kebijakan keadilan ini, nanti bisa menentukan ya, kepuasan dari si karyawannya. Kadang-kadang ini ya, apa namanya, beberapa orang kadang-kadang merasa bahwa kalau misalkan ada departemennya ini, lebih jelas meminimalkan ambiguitas, beda sama yang mungkin, memberikan kebebasan tadi yang organik diberi kebebasan yang luas ya. Ada pula yang mungkin, dikatakan bahwa karyawan tersebut lebih puas dengan organisasi yang lebih bebas. Jadi bebas menjalankan tugas, bebas kantor, yang penting kan kerjaannya selesai. Nah di situ. Jadi teman-teman, bisa mengidentifikasi ya sejauh mana perilaku karyawan dalam kaitannya kepuasannya itu bisa berbeda-beda, berdasarkan spesialisasi, rentang kendali. Nah itu bisa beda-beda. Nah di sini didasarkan pada beberapa penelitian yang dilakukan di buku, itu bahwa ada bukti secara umum yang menunjukkan bahwa spesialisasi kerja ini berkontribusi pada produktivitas karyawan ya. Jadi kalau ada penugasan yang jelas, di sini karyawannya itu lebih happy, lebih produktif ya. Nah, tidak ada bukti yang mendukung bahwa hubungan rentang kendali span kontrol dengan kepuasan kerja. Kemudian ada bukti yang menghubungkan sentralisasi dengan kepuasan kerja. Yang di sini kebetulan ada otonomi dari pusat ya, sentralisasi. Nah, di sini dia lebih suka bahwa ada aturan yang jelas. Beda dengan mungkin lingkungan yang otonom, diberi keleluasaan kadang jadi bingung. Ini harusnya kontrol saya atau pekerjaan saya sampai mana ya, gitu-gitu. Ada pula, jadi kepuasan ini tidak selalu ya difokuskan. Kita lebih kembalikan kepada karyawan itu sendiri. Oke, untuk ringkasan di bab 15, maka struktur internal organisasi berkontribusi ya menjelaskan, memprediksi perilakunya ya. Faktor individu kelompok nanti berpengaruh ya terhadap sikap dan perilakunya ya. Sejauh mana organisasi bisa mengurangi ambiguitas? Nah, di sini mungkin ada struktur formal yang jelas. Kadang spesialisasi bisa dikatakan ini ya membuat lebih efisien karena di sana jelas terspesialisasikan. Nah, hindari merancang hierarki yang kaku, membatasi otonomi. Nah, di sini ada pula ya kadang-kadang yang terlalu formal, di sini tidak memberikan keleluasaan untuk karyawan. Nah, kemudian ada konsep juga downsizing ya, tadi kita merampingkan di sini adalah usaha penghematan biaya ya. Di dalam organisasi mungkin organisasi baru aja kena masalah ya. Nah di sini tentunya kita juga harus berpikir, nggak cuma dari sisi kita sendiri, organisasi untuk bisa bertahan tetap eksis, tetapi kita juga memikirkan nasib para karyawan yang terkena dampak. Misalkan kena PHK, kita juga perlu berpikir untuk mereka, apakah nanti diberi pesangon ataukah nanti dibantu kaitannya ada pekerjaan yang lain gitu. Kemudian kita masuk di chapter 16, bab 16 ada budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi ya? Budaya organisasi adalah sistem yang suatu sistem bersama yang dipegang oleh anggota organisasi, yang membedakan organisasi ini dengan organisasi yang lain ya. Jadi kayak keunikan tersendiri ya. Apakah ada nilai, keyakinan, asumsi sendiri sebagai ciri khas dari organisasi tersebut. Nah, ada 6 karakteristik ya, kaitannya budaya organisasi. Di sini adaptasi, sejauh mana, karyawan didorong untuk inovatif dan fleksibel dalam, bereksperimen atau mungkin mengambil risiko atau keputusan. Orientasi detail, sejauh mana karyawan ini benar-benar presisi ya dalam melakukan analisis, perhatiannya terhadap detail. Kemudian orientasi hasil, di sini sejauh mana manajemen berfokus pada hasil untuk mencapai. Kemudian berorientasi pada orang, jadi di sini kita melihat efeknya ya, baik itu nanti untuk customer ataupun mitra dari orang luar ataukah mungkin dari internal karyawan sendiri. Kolaborasi di sini untuk berkolaborasi ya, membentuk kerjasama antar tim.
daripada individu, integritas di sini mungkin terkait standar etika ya, mana yang dianggap baik dan buruk. Kemudian menilai organisasi ini ini ya, apa namanya, sebagai dasar pemahaman organisasi, bagaimana kita nanti harus menjalankan sesuatu, bagaimana kita harus bersikap, berperilaku di dalamnya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa mencontohkan budaya organisasi dari rekan-rekan mahasiswa seperti apa yang mungkin pernah kenal di organisasi apa, mungkin punya culture seperti apa gitu. Mungkin ini ya, salah satu video yang pernah saya play itu ini ya, teman-teman mengingat kembali, mereview kembali yang Microsoft. Mungkin di sana pernah ya kita play video di Microsoft bahwa di sana ada budaya organisasi di mana memberikan keleluasaan karyawan untuk bisa mengoptimalkan potensinya. Kebetulan kemarin ada yang coding ya, ahli apa, dia suka mengidentifikasi bug. Nah, di sana kebetulan Mbaknya juga ini ya, suka mengajar. Nah, dia diberi keleluasaan di dalam jam kerjanya untuk bisa mengajar rekan-rekan adik remaja-remaja putri untuk bagaimana melakukan coding, belajar coding itu kayak apa gitu. Kemudian ada yang kemarin kita lihat ada yang terlibat di dalam semacam organisasi ini ya, apa namanya, apakah ada acara hackathon ataukah mungkin acara pertemuan apapun, meetup gitu. Kemudian kegiatan sosial yang lain juga ada juga yang kemarin yang di Microsoft kebetulan suka nge-DJ. Nah, di sana kan diakomodir juga keterampilan-keterampilan. Jadi nanti misalkan ada event di organisasi, cukup ambil dari karyawan sendiri. Kebetulan ada keunikan juga ya budaya organisasi yang di Microsoft yang pernah kita lihat, saya hanya mereview lagi, seperti di mana dia memberikan ini ya, menjunjung tinggi diversity ya. Jadi ada karyawan yang kebetulan dia Mexican ya, dia orang Latin, Mbaknya ini orang Latin, dia diberi semacam tidak ada perbedaan ya di dalam organisasi ya, tidak ada, meskipun organisasi teknologi, jadi dia tidak membedakan karyawan di sana semuanya bisa saling berbaur, bekerja sama gitu. Mungkin seperti itu, mungkin contoh-contoh yang pernah kita temui ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa mencontohkan budaya Saya, Bu. organisasi yang teman-teman tahu. Silahkan. Ini Mbak siapa? Dea. Silahkan Mbak. Contohnya itu Bu, budaya organisasi di Yang Google. tahu. Nah, seperti apa mungkin? Bisa diceritakan yang bagian apa atau mungkin yang apanya gitu? Apa? Ini Bu, kayak misal memberikan kebebasan bagi karyawannya, mulai dari seragamnya, misalnya mereka nggak usah pakai seragam, yang penting tuh kerja sesuai sama apa yang udah di pokoknya yang penting tuh mereka menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perusahaannya gitu Bu. Jadi karena seragam tuh nggak akan ngaruh gitu Bu sama hasil kerja benar-benar. Yang penting dari diri mereka sendiri gitu Bu. Oke, ada menarik juga ya budayanya ternyata ya di sini. Oh Mbak Dea, silakan ya Mbak, nama sama NIM-nya ya, tolong ditaruh di chat. Kemudian ada menarik sekali ini, ada yang kaitannya mungkin ini ya, budaya organisasi di sini memberikan kebebasan di karyawan ya, kebetulan di Google tadi disampaikan bahwa di sana tidak harus ini ya seragam, yang penting ada penugasan atau mungkin dia bisa berinovasi optimal dalam menjalankan tugasnya. Nah, mungkin teman-teman kenal lagi budaya yang mana mungkin yang teman-teman pernah tahu itu, pernah mungkin menyaksikan di video atau apa gitu, di organisasi ada kultur atau budaya yang biasanya bisa menjadi ciri khas ya. Oh, kita mungkin bisa kenal ya kalau kebetulan dari mana gitu biasanya kebetulan terkenal dengan orientasinya seperti apa gitu di sana, apakah mungkin keterbukaan informasi ataukah mungkin dia integritas ya, lebih menekankan kejujuran. Jadi kita bisa tahu, oh alumni misalkan mana atau alumni udah kerja di mana gitu, biasanya orang-orang punya karakter khusus ya, kita tahu, oh mungkin dia habis kerja di kayak kita mungkin lebih mengenal kalau biasanya di artikel,
Wall Street ya, yang kerja-kerja dari Wall Street itu kan biasanya punya basic pengalaman yang bagus kaitannya tentang ini ya, perencanaan keuangan misalkan di sana. Jadi kadang-kadang ada ya image-image yang dari budaya organisasi bisa kebawa gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu budaya dari mana gitu yang teman-teman sering berinteraksi atau mungkin pernah tahu gitu. Ada yang lain? Apakah ada? Oke, kalau belum kita lanjutkan dulu ya. Kita masuk contohnya seperti tadi ya, mungkin yang disampaikan dari Mbak Dea sama tadi ya kita coba mereview yang dari Microsoft ya tadi. Kemudian kita lanjutkan budaya ini apa itu budaya organisasi ya? Budaya ini kan merepresentasikan gambaran karakteristik ya suatu organisasi ya. Bagaimana mungkin menggambarkan kepribadian karyawan ya, seperti yang saya sampaikan ya, mungkin kebetulan misalkan organisasi yang menjunjung tinggi kejujuran, nah biasanya mungkin alumni dari organisasi itu biasanya rata-rata terkenal. Oh, dia habis bekerja di sana ya, pasti dia ini ya bagus kalau misalkan mungkin transparansi kaitannya keuangan dia pasti selalu jujur misalkan seperti itu. Jadi ada image-image yang bisa kita bawa dari budaya organisasi itu. Nah, di dalam budaya organisasi ini ada yang dikatakan dominan. Nah, dominan ini dimiliki oleh mayoritas anggota atau nilai inti core value. Nah, di sini nilai utama yang diterima oleh seluruh organisasi. Ada juga yang subculture ya, di mana ini hanya merepresentasikan satu kelompok atau departemen tertentu. Kemudian ada budaya yang kuat versus yang lemah. Nah, budaya yang kuat di sini tentunya akan membangun menjadi suatu identitas ya. Jadi suatu kesepakatan yang memang sudah diterima ya. Kebetulan mungkin organisasi ini mengedepankan suatu loyalitas ya, komitmen. Nah, kalau misalkan di sini kalau yang loyal dari di mana ada masalah, apakah organisasinya up and down, dia tetap loyal, komit di organisasi tersebut. Nah, di sini mungkin ada budaya-budaya tersendiri ya yang bisa menjadi ciri khas ya, bahwa nanti orang-orang yang mungkin ya berasal dari organisasi tersebut terkenal memiliki loyalitas yang tinggi ketika dihadapkan dalam satu kelompok misalkan seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan budaya dalam kaitannya peran budaya. Nah, peran budaya, apakah budaya bisa menjadi kewajiban bagi organisasi? Nah, peran-peran budaya salah satunya di sini fungsi budaya. Kita bisa mengidentifikasi fungsi budaya di sini bisa sebagai aturan main, menentukan batas organisasi, menyampaikan identitas bagi anggota organisasi, kemudian memfasilitasi komitmen ya antara kepentingan pribadi dengan individu, kemudian meningkatkan stabilitas sistem sosial, kemudian bisa membantu yang menyatukan organisasi, kemudian sebagai kontrol ya yang memandu nanti membentuk sikap dan perilaku ya di sini fungsi budaya di dalam organisasi. Kemudian fungsinya selain itu menciptakan iklim. Nah, iklim di sini lingkungan kerja ya. Kadang-kadang tidak jarang budaya itu apakah mungkin kebetulan budayanya baik, mereka saling loyal, saling support satu sama lain, jadi bisa menghasilkan suatu budaya organisasi yang suportif yang baik gitu efek iklimnya. Kemudian ada dimensi etis di sini terkait dengan apa yang dikatakan etis atau tidak ya. Di sini biasanya ini ya perilaku kepemimpinan dan juga karyawannya ya, tidak hanya pemimpin tapi karyawannya bagaimana mereka terlibat di dalam perilaku-perilaku etis dan juga menentukan apa sih yang dikatakan etis atau tidak di sana dan menjalankannya ya tentunya implementasinya. Kemudian kebudayaan dan keberlanjutan. Nah, di sini budaya ini harapannya tidak hanya cuma dalam satu waktu tertentu, tetapi tentunya harapannya bisa menjadi berkelanjutan ya, bisa kita lakukan terus-menerus menjadi budaya ya, yang mungkin misalkan di awal para founder, para pimpinan awal, misalkan mungkin mengatakan bahwa nanti kalau misalkan dalam organisasi ini harus mengembangkan loyalitas dan kejujuran. Nah, harapannya para karyawan yang baru ini juga bisa menerapkan loyalitas bahwa di sana tidak banyak turnover, kemudian dia juga mengedepankan kejujuran ya. Jadi hasil apapun dari pekerjaan itu benar-benar harus transparan disampaikan sejujur-jujurnya misalkan seperti itu. Jadi
meskipun ada kita hire karyawan baru, dia juga harus harapannya mengikuti, berlanjut melaksanakan budaya tersebut. Kemudian budaya dan inovasi. Nah, di sini tidak jarang mungkin agak sedikit bertentangan ya. Kadang-kadang kalau inovasi itu sesuatu hal yang baru, kalau budaya itu kita menjalankan sesuatu hal yang terus-menerus. Nah, di sini juga ada bersesuaian ya, mungkin ketika budaya itu memang baik, ya nggak masalah, tetapi inovatif ini juga perlu ya menyesuaikan, apalagi kita tahu ada tuntutan teknologi, tuntutan kondisi yang saat ini tentunya berkembang cukup cepat ya, ada perkembangan teknologi. Nah, di sana tentunya budaya juga harus inovatif, menyesuaikan juga agar harapannya bisa ini ya, fokus pada pemecahan masalahnya itu lebih tepat gitu. Nah, di sini budaya sebagai aset. Budaya sebagai aset di sini adalah kemampuan budaya yang memang berkontribusi ya secara signifikan ya. Jadi sebagai aset yang penting ya. Jadi tadi ya sebagai karakteristik tersendiri budaya itu ya. Jadi kita tahu bahwa organisasi tertentu mungkin punya karakteristik tertentu yang menjadi kekuatan. Nah, kalau tadi kebetulan disampaikan dari Mbak Dea ya, ini tadi Google. Nah, di sana kan memang sih diberi keleluasaan, tapi kan di sana bisa mengembangkan inovasi, kreativitasnya bisa disupport. Bahwa nggak harus sih apa-apa tuh harus ada aturan gini-gini, tapi kan diberi kebebasan, harapannya dia lebih berinovasi, lebih kreativitasnya lebih didorong di sana. Nah, di sini menekankan budaya-budaya yang sebagai aset ya, bahwa asetnya kan Google itu senantiasa berinovasi dengan kemajuan teknologinya gitu. Kemudian ada budaya sebagai kewajiban. Nah, di sini budaya ini ya kadang-kadang kita katakan bahwa budaya itu mungkin kalau misalkan tidak baik itu ini ya disfungsional ya. Kalau misalkan itu baik dan bisa dilakukan nggak masalah. Kalau misalkan tidak baik mungkin bisa kita ubah ya gitu. Tapi ada konsep-konsep di dalam organisasi yang agak bisa katakan negatif ya. Maksudnya ya kalau memang budaya itu mungkin yang dari foundernya memang seperti itu. Mungkin budayanya mohon maaf kurang baik ya misalkan. Nah, di sana ada yang misalkan mungkin dalam strukturisasi pimpinan dia hanya bukan memilih yang berkompeten, tapi misalkan hanya dari mungkin berdasarkan struktur yang mungkin yang dikenal atau mungkin anaknya misalnya kayak gitu. Nah, jadi ada mungkin budaya-budaya yang kurang baik. Nah, misalkan seperti itu. Nah, di sini ada faktor negatifnya ya, pelembagaan ya, di mana di sini kadang kita hanya mengikuti aturan lembaga ya untuk menjaga keberlangsungan hidupnya institusional. Kemudian kaitannya dengan negatifnya ada hambatan untuk berubah. Nah, di sini ada juga ya organisasi yang mungkin masih tradisional. Nah, ada inovasi-inovasi yang kita menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi sulit untuk berubah karena dia cenderungnya udah jadi budaya ya. Ya, cara itu dinilai lebih baik, mungkin yang dia kenal lebih baik, padahal mungkin ada cara yang lebih baik lagi, efisien gitu dengan teknologi. Tapi kadang-kadang mungkin orang-orang yang masih tradisional, mungkin orang-orang yang lebih tua biasanya menganggap itu sudah baik ya. Jadi kadang-kadang enggan untuk berubah. Kemudian hambatan kaitannya keberagaman. Nah, di sini tidak jarang ini ya, kalau kita berbicara dalam ada orang baru, itu biasanya ada budaya baru yang diterima, kita ini ya cenderung orang-orang baru tadi harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Nah, padahal kadang-kadang bisa aja dia memberikan suatu inovasi baru, mengenalkan sesuatu hal yang baru, keunikan tersendiri gitu. Nah, masih di sini yang kaitannya budaya organisasi negatif, toxicity atau dysfunction. Nah, di sini mungkin ada ini ya persaingan atau mungkin konfrontasi. Nah, ini tidak baik ya, kurang disfungsional ya di sini. Ada budaya-budaya yang tidak baik, kemudian hambatan akuisisi. Nah, di sini kebetulan mungkin perusahaan melakukan akuisisi atau merger. Jadi tadinya misalkan ya ada bank yang mau bangkrut. Ada bank A dan bank B yang mau bangkrut, akhirnya di merger jadi satu menjadi bank C. Nah, di sini mungkin ada hambatan ya, karena mungkin ada dua kultur yang berbeda, dua budaya yang disatukan di situ.
Kemudian menciptakan dan mempertahankan budaya, apa yang mempengaruhi dan dalam penciptaan budaya yang mendorong dan menopangnya. Nah, di sini bagaimana suatu kebudayaan dimulai. Biasanya diawali dari kebiasaan, tradisi ya, cara umum para founder ini ya melakukan sesuatu ya, biasanya dikembangkan dari hal-hal tersebut. Dari awal pendirinya, caranya ini ada 3. Yang pertama, dari awal pendiri biasanya ini ya punya cara berpikir melakukan sesuatu seperti apa, kemudian dia mensosialisasikan. Yang kedua, ke karyawan, oh cara ngerjain ini tuh seperti ini gitu. Kemudian ini karyawan mengidentifikasi bahwa cara tersebut adalah cara yang terbaik, akhirnya menjadi budaya bagi karyawan bahwa cara menjalankan bisnis tersebut itu seperti ini loh gitu. Nah, kemudian bagaimana menjaga budaya itu untuk tetap hidup? Nah, di sini ada 3 kekuatan yang berperan ya dalam mempertahankan budaya. Yang pertama, praktik pemilihan atau hiring. Nah, ketika kita meng-hire karyawan baru biasanya di dalam proses perekrutan, di sana ada ya pencocokan, tidak jarang ketika teman-teman biasanya nanti interview job pekerjaan, dan teman-teman biasanya diwawancarai. Apakah mungkin nilai-nilai yang teman-teman percaya itu bersesuaian tidak sih dengan nilai-nilai yang dijalankan organisasi? Apakah teman-teman mungkin mengedepankan kejujuran, keterbukaan gitu? Apakah sesuai enggak sih sama nilai organisasi? Oh, kebetulan organisasi ini juga ini ya, mengedepankan kejujuran dan juga keterbukaan gitu. Jadi bisa cocok, biasanya match itu peluang besar untuk di-hire ya atau dipekerjakan karena ada kesesuaian. Kemudian tindakan manajemen puncak atau eksekutif ya. Nah, eksekutif di sini biasanya ini ya memberikan keleluasaan ya di dalam penentuan, mungkin ada penggajian, promosi. Nah, di sini ada ya budaya di mana nanti ada pengaturan yang mungkin dari sisi manajer atau level eksekutif ya nanti untuk penentuannya di sini yang akan nanti sebagai budaya organisasi yang diikuti oleh para karyawannya. Kemudian ada sosialisasi atau metode orientasi. Nah, di sini sosialisasi ini membantu ya kalau misalkan mungkin ada pengenalan kayak orientasi gitu ya, cara mengerjakan sesuatu, ada semacam training gitu, pengenalan. Nah, di lingkungan karyawan di sini untuk membantu ya mengenalkan budaya. Kebetulan di organisasi mungkin ada ya budaya nanti misalkan kita lebih kepada menekankan pada keagamaan. Nah, di sana pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilekatkan di dalam praktek organisasi dengan kegiatan agama gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk tahap sosialisasi kita mulai dari pre-arrival, dari sebelum karyawan bergabung, kemudian pertemuan di sini ketika karyawan sudah benar-benar berinteraksi ya di dalam pekerjaannya. Kemudian metamorfosis di sini benar-benar karyawannya berubah menyesuaikan diri dengan budaya pekerjaan atau mungkin rekan kerjanya atau organisasinya seperti apa. Kemudian menciptakan dan mempertahankan budaya. Nah, bagaimana membentuk budaya? Nah, di sini biasanya kalau budaya itu kan berasal dari filosofi ya para foundernya. Kemudian nanti ada semacam proses sosialisasi ya di sana ke karyawan baru seperti apa nilai-nilai yang dianut oleh organisasi seperti itu. Kemudian nanti ada ini ya akhirnya membentuk suatu organizational culture ya. Apakah nilai-nilai yang diterapkan di organisasi tadi diterima atau tidak oleh si karyawan? Nah, apakah bisa diterima? Biasanya nanti ini ya, kalau dia positif biasanya akan cenderung untuk mempertahankan dan melestarikan budaya tersebut. Kemudian bagaimana karyawan mempelajari budaya? Nah, di sini bisa melalui cerita. Nah, di sini mungkin para pimpinan atau eksekutif bercerita langsung kepada karyawan
ritual ini melalui aktivitas berulang, kemudian simbol ini melalui ini ya, apa namanya, simbol material, misalkan fasilitas atau mungkin ukuran kantor yang secara fisik kalau simbol material tuh. Kalau bahasa di sini mungkin teman-teman kaitannya jargon atau akronim yang mungkin dikenal sebagai budaya di dalam organisasi. Kemudian budaya organisasi ditentukan oleh para pendirinya ini kadang-kadang ini ya, sulit ya, diubah ya. Biasanya, lebih kepada nanti bisa sih seiring waktu ada perubahan juga bisa, tapi tergantung kondisi dan organisasi itu sendiri. Nah, untuk mengembangkan budaya, ini budaya etis, nah di sini ada beberapa prinsip yang bisa diikuti. Jadi misalkan, menjadi panutan, nah di sini mungkin dari eksekutif bisa memberikan contoh teladan seperti apa sih yang dikatakan berperilaku etis, kemudian mengkomunikasikan ya, aturan-aturan kode etik yang dikatakan etis itu seperti apa, kemudian memberikan pelatihan ya, seminar, mengatasi permasalahan mungkin kalau di dalam ada yang mana dikatakan etis atau tidak gitu, jadi ada sosialisasi atau mungkin pengenalan ya. Nah, di sini kemudian mengembangkan budaya etis masih ada lanjutannya. Nah, ini bisa juga menghargai tindakan etis dan menghukum tindakan yang tidak etis. Nah, pada prakteknya setelah tadi melalui pengenalan, ketika dinilai tidak sejalan, nah di situ tentunya ada ini ya, reward and punishment ya. Kalau sesuai kita kasih reward, kalau salah tentu ada punishment gitu. Kemudian ada mekanisme perlindungan di kaitannya budaya, meskipun kita ada budaya sendiri di organisasi. Nah, kalau misalkan ada yang tidak etis, nah nanti tentunya ada ya semacam lembaga tertentu yang memang membantu, apakah kanselor ataukah petugas tertentu yang memang nanti bertugas mengontrol ya, memonitor kalau misalkan ada yang tidak sesuai, nah nanti ditegur gitu. Kemudian untuk mengembangkan budaya positif ini kita ini ya tidak hanya perlu juga melibatkan ya keaktifan dari karyawan ya untuk benar-benar terlibat langsung di dalam budaya yang positif ya. Jadi mereka ikut mengembangkan juga sih secara positif nanti keberlanjutan dari budaya tersebut di dalam organisasi. Nah, di sini ada juga yang mempengaruhi budaya organisasi, budaya spiritual. Di sini berkaitan dengan orang-orang memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipelihara oleh pekerjaan yang bermakna di dalam komunitas. Jadi mereka ini ya menemukan kebermaknaan dari pekerjaan tersebut yang mereka lakukan gitu. Nah, di sini organisasi spiritual dicirikan dengan ini melakukan kebajikan, kemudian rasa tujuan yang kuat, percaya dan hormat, kemudian punya pikiran yang terbuka gitu. Untuk mencapai spiritualitas di dalam organisasi, nah di sini pemimpin ini menunjukkan sikap dan perilaku yang memicu. Mungkin bisa juga ya memberikan teladan seperti itu dan juga memotivasi ya untuk agar mereka merasa bahwa karyawan itu merasa bahwa mereka benar-benar memahami ya secara spiritual itu maksudnya terhubung secara batin bisa merasakan makna dari apa yang mereka kerjakan gitu. Dalam ini ya kita bicara konteks global untuk budaya organisasi. Nah, di sini kita biasanya kalau global ini sudah terlewat dari batas negara ya. Kita tidak lagi berbicara level negara tetapi antar negara. Jadi kadang-kadang suatu negara punya karakteristik tersendiri. Kebetulan mungkin ini dicontohkan bank ya. Banknya ini dari berbeda-beda negara tentunya punya culture atau budaya yang dibawa masing-masing. Nah, di sini ada kemampuan ya dari para pimpinannya bagaimana untuk bisa memperkuat identitas kebersamaan. Meskipun mungkin memang aslinya ini beda-beda, kemudian misalkan di merger, nah bagaimana agar
bisa mengalirkan mungkin kebetulan organisasi baru ya, di merger baru, pasti dikembangkan budaya baru. Nah, bagaimana menyesuaikan dari berbeda untuk bisa saling mensupport ke budaya yang baru yang dikembangkan gitu. Meskipun berbeda dalam konteks global kan kita biasanya bermacam-macam ya, beda-beda negara, beda-beda cabang mungkin dengan karakteristik masing-masing, bagaimana kita tetap bekerja optimal dalam satu organisasi yang sama. Untuk ringkasan pembelajaran kita, nah di sini biasanya kaitannya dengan budaya ini kan dipengaruhi berbagai faktor ya. Nah, baik yang mungkin secara kaitannya dari individu karyawan itu sendiri, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dari pekerjaannya ya. Jadi macam-macam. Nah, biasanya nanti ini ya, budaya organisasi nanti juga menentukan, mempengaruhi kepuasan karyawan. Nah, hal ini juga perlu dipertimbangkan ya, karena nanti yang akan menjaga keberlangsungan dari budaya itu kan si karyawan itu sendiri. Jadi kita juga lihat responnya, apakah nanti berpengaruh kepada kepuasan kerja atau tidak gitu. Nah, di sini saya pengen mendiskusikan ya untuk teknisnya ya. Di sini saya sampaikan dulu, ini yang kelas A ya. Nah, di teman-teman untuk ini ya teman-teman di webinar ada sedikit diskusi teknis. Di webinar besok Jumat, rekan-rekan mahasiswa untuk yang kelas A kemarin sudah saya diskusikan, untuk kelas B silahkan ya. Karena kan besok Jumat, yang Jumat tanggal 15 maksud saya. Nah, ini teman-teman diwajibkan mengikuti webinar pukul 9 sampai 11. Nah, nanti bagaimana untuk kelas B? Apakah masih ada kuliah atau tidak? Silahkan. Kemudian makalah, iya atau tidak? Nah, silahkan ya. Gimana? Kemudian ini ya, final project. Ini kan kita kemarin rencana awal. Untuk rencana akhir semester ini kan ada final project pakai video. Kebetulan kalau kelas A ini kemarin berdasarkan diskusi mereka tidak usah aja, karena kan nanti gini, untuk format UAS ini ada ini ya teman-teman, kemarin pertimbangan seperti ini. Apakah kalau soal teman-teman gambarannya seperti UTS kemarin ya. Jadi saya cari kasus, kemudian saya beri soal ke teman-teman, teman-teman harus memahami kasus baru lagi. Beda dengan kalau misalkan saya buat UAS-nya itu formatnya laporan final project. Jadi teman-teman melakukan analisis ya perilaku organisasi berdasarkan 3 determinan. Kebetulan kita kan belajar individu, kelompok, sama sistem organisasi. Nah, di sini kan sudah saya kelompokkan ya, nanti ini sebenarnya ada perinciannya lagi sih, tapi ini kan nanti kembalikan persetujuan. Kalau teman-teman A kemarin setuju untuk laporan ya, jadi nanti videonya nggak ada, tapi diganti laporan. Nah, laporan nanti disusun memang secara berkelompok ya, berdasarkan kelompok yang dibuat. Nah, nanti ini organisasinya bebas ya teman-teman, kemarin saya bebaskan, nanti teman-teman identifikasi aja. Ini sebenarnya masih ada detailnya sih. Jadi nanti kalau diversity itu bagian apa yang diteliti, job satisfaction itu bagian apa, kemudian ini kemarin ya yang contoh baru aja yang kelompok, leadership sama communication, kemarin teman-teman saya ini ya tugaskan untuk mengidentifikasi tokoh ya, tokoh dan juga komunikasinya. Nah, di sana mungkin nanti sama juga, saya cuman suruh teman-teman mengidentifikasi tokoh dari organisasi yang diteliti ini aja. Terus komunikasi di organisasi itu seperti apa. Kemudian kebetulan mungkin kita belajar tadi power conflict negotiation. Nah, di sana powernya seperti apa, negosiasinya seperti apa gitu. Paling nanti saya spesifikasikan lagi sih untuk rancangannya seperti ini gitu. Nah, di sini saya minta tanggapan teman-teman ya. Mohon maaf nih nanti kalau agak sedikit kelewat waktunya. Gimana? Yang di Jumat webinar, teman-teman masih mau ada kuliah nggak di ini pertemuan ke-15? Karena teman-teman nanti sudah berakhir di pertemuan ke-14, itu udah sampai materi terakhir. Jadi ini kan 13, minggu depan itu udah materi terakhir. Nah, nanti teman-teman masih ada sisa satu lagi. Nah, satu lagi itu kan teman-teman kalau di saya teman-teman mengikuti webinar ya. Jadi nanti di pertemuan 15 kemarin kalau diskusi dengan kelas A, ini tidak ada jadi nggak ada kelas, nggak ada kuliah lagi. Jadi nanti teman-teman kosong nanti presensi dari saya gitu.
Tapi terserah sih, saya kembalikan ke rekan-rekan mahasiswa masih mau ada kuliah atau enggak, gitu. Kemudian makalahnya juga kan sebenarnya ada ketentuan ya di awal ada makalah atau enggak, tapi kan kemarin pertimbangannya ini rekan-rekan, teman-teman udah mengumpulkan ke saya dari tugas 2 sampai 12 ini udah ada 10 tugas ya. Nah ini ya strukturnya mungkin mohon maaf ya kalau ada perubahan struktur dalam penilaian ya di sini teman-teman nanti satu tugas kan ada dapat 4 ya, 40 ada sedikit perubahan ya. Nah di sini teman-teman udah ngumpulin 10 tugas kalau memang benar-benar sudah submit gitu ke LMS jadi sudah mengantongi 10 tugas. Menurut saya makalah ini tidak harus sih gitu. Tapi saya kembalikan, makanya saya tanyakan gimana di kelas B ya. Silahkan. Itu kalau misalnya bikin makalah berarti enggak ada webinar gitu, Bu? Enggak, Mbak. Jadi ini webinarnya ini sifatnya wajib, Mbak. Tetapi di sini yang saya tanyakan kalau webinarnya teman-teman wajib ikut ya, Mbak. Nah, di sini yang saya tanyakan apakah teman-teman masih mau ada kelas untuk hari Rabu ke pertemuan 15-nya atau tidak gitu loh. Karena kan kalian harus ini ikut webinar tanggal 15. Nah, di sini. Jadi kan nanti ini untuk presensinya kan nanti dari saya. Berarti kan enggak teman-teman enggak ada kelas pun nanti presensinya saya ambilkan kalian sudah mengikuti webinar gitu loh. Nah, di situ. Kalau makalah ini sebenarnya penugasan sih dari Bu Sarah sebenarnya pengen waktu itu ada makalah. Kalau ikut webinar nanti ada akhirnya tugasnya itu makalah. Tetapi saya pribadi, saya dari teman-teman tuh udah ngumpulin 10 tugas. Menurut saya sih udah cukup sih Mbak untuk merepresentasikan maksudnya evaluasi teman-teman terhadap perkuliahan gitu. Jadi tidak ada makalah pun nggak masalah. Kalau saya kemarin saya tawarkan di kelas A ada makalah nggak gitu. Kalau untuk webinar nggak usah aja Bu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa saya juga setuju aja karena udah punya 10 tugas gitu. Jadi kalian tugasnya kalau di kelas A mereka cuman saya suruh ikut webinar aja. Yang penting hadir. Nanti presensi dari saya di 15 nggak usah ada perkuliahan di kelas A gitu Mbak. Yang di kelas B makanya saya tanyakan gimana yang kelas B. Apakah mungkin setuju dengan kelas A? Itu kalau setuju dengan kelas A nanti kita samakan gitu. Gimana? Kalau saya jangan bikin makalah. Ya, setuju kan Mbak? Karena udah. Iya samain aja Bu sama kayak kelas A, nggak usah bikin makalah itu Bu. Teman-teman saya minta ikut webinar aja ya. Jadi nanti di pertemuan 15 kalian malah nggak usah ada kuliah gitu loh kalau saran saya. Kan kalian udah ikut webinar gitu loh. Jadi kalau saya ditanya dari mana kehadirannya, mereka udah ikut hari Jumat webinar. Berarti kan nggak harus ada perkuliahan di situ nggak masalah. Nanti saya berikan recordingnya gitu. Itu ya. Jadi nanti modelnya insya Allah sama ya dengan kelas A ya. Ada yang mungkin kontra dengan pendapat tersebut. Jadi nanti kita samakan dengan kelas A. Gimana yang kelas B? Mungkin ada yang kontra, ada pendapat sendiri. Kalau boleh tahu sih Bu, berapa pertemuan lagi ya Bu? Dari sekarang ke UAS. Nah, kita ada di sini Mas, 6 Januari. Jadi besok teman-teman tinggal satu lagi, makanya di sini kan sudah nggak ada penugasan. Nah, di sini sebenarnya arahnya mau ke sini sih, Mas, untuk persiapan. Nah, di sini. Nah, di sini juga nanti saya tawarkan ya ke rekan-rekan mahasiswa untuk teknisnya. Apakah teman-teman UASnya ini kalau kelas A kemarin kan saya tawari, apakah bikin kayak kemarin UTS ada soal terus teman-teman harus baca ngerjain lagi atau UASnya yang model laporan final project. Jadi ini nanti kalau teman-teman kelas B setuju, nanti saya rinci ini ya rincian laporan final projectnya apa. Jadi saya minta teman-teman untuk melengkapi ini, tapi 1 atau 2 paragraf aja masing-masing poin. Misalkan ya kebetulan teman-teman saya contohkan ya. Saya meneliti Microsoft Bu. Di sini saya nanti menilai untuk bagian diversity-nya ini kan nanti saya minta ya rinciannya kayak apa, diversity-nya kayak apa di Microsoft. Kalian jelaskin paling 1 atau 2 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian job satisfaction ini kan nanti kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi biar mereka puas tuh apa gitu ya. Nanti saya rinci lagi ya. Ini kan kayak cuman topiknya aja ya. Kemudian ini aja lah yang mungkin sederhana kemarin kalian temui leadership sama communication. Nah, teman-teman kebetulan misalkan saya ambil kasus Microsoft. Nah, Microsoft kebetulan leadership-nya saya pengen
pengen ngelihat tokoh Bill Gates misalkan. Nah, kalian lihat sisi apa ya? Kenapa dia leadership-nya itu signifikan, dinilai dari mananya sih gitu. Saya pengen ngelihat leadership-nya Bill Gates itu di mana gitu. Nanti saya rinci sih sebenarnya leadership tuh kalian nilai bagian mananya sih gitu. Terus komunikasi. Nah, leadership-nya yang dia pakai di dalam organisasi itu seperti apa sih? Apakah downward atau upward? Kan kemarin ada beberapa rincian ya. Nah, di sana kalau teman-teman setuju, insya Allah nanti UAS ini deadline-nya final project ini pas UAS gitu. Jadi dikumpulin sebelum UAS nggak apa-apa, tapi kalau sudah fix nanti segera saya ini ya secepatnya lah nanti kalau bisa nanti saya share ini rinciannya apa, jadi teman-teman bisa nyicil dari ini ya, dari mulai ke-13 ini bisa nyicil sampai bahkan nanti kan ada kosong, teman-teman bisa nyicil buat ngerjain final project ini. Jadi kalau udah selesai duluan, teman-teman bisa kumpul dulu sebelum hari H UAS-nya. Jadi ini rinciannya saya kasih dulu, ini udah jadi nilai combine ya, antara final project di sini dapat 10 sama UAS. Teman-teman malah dapat 30 kan, lumayan gitu. Gimana? Kalau teman-teman setuju sih. Jadi gimana ini, Bu? Setuju aja sih, Bu, kalau aku. Kalau Untuk kelas A webinar kemarin juga setuju. Kalau kemarin kelas A setuju sih. Jadi nanti dari saya rinci ya. Saya minta apa aja gitu. Jadi dari sub-sub ini teman-teman ngelengkapi 1-2 paragraf aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nah, yang penting kan apa yang diminta ada. Nanti kalau bahkan sebelum UAS kalau udah selesai ya udah dikumpulin aja gitu. Nanti di UAS nggak usah ada soal lagi, udah selesai. Kalian sekalian ya. Jadi kemarin saya ada rencana combine final project sama UAS tuh di sini. Nah, kemarin kan ada ide kan kalau dari Bu Sarah mintanya tuh final project video, tapi di sini kebetulan waktunya sih teman-teman kalian kan udah ikut webinar, terus nanti takutnya ada masalah recording gitu loh kalau video gimana gitu loh. Saya mikir ya udah deh teman-teman yang kelas A juga kan saya tawari mending laporan aja Bu. Jadi saya juga kan nggak harus download, teman-teman nggak harus upload gitu loh, nggak ada masalah kuota kan. Kalau laporan kan lebih kecil juga kan size-nya, jadi lebih enak gitu loh. Saya juga kalau nggak jelas kan bisa saya baca lagi gitu loh. Jadi kita lebih ke struktur yang laporan aja Bu gitu. Oke, ya udah sih. Kemarin cocok gitu sih kelas A. Mungkin di teman-teman kelas B gimana? Final project-nya ada video nggak? Makalah aja. Makalah aja kan ya? Iya, sama sih mungkin. Ya, setuju ya. Kelompok kan Bu? Kelompok. Jadi nanti UAS-nya nama sama NIM temennya jangan lupa ya kalau satu grup dimasukin ya. Nanti perwakilan aja ya. Nah, sama kayak kemarin gitu format yang tugas kelompok itu biar lebih memudahkan. Nanti urusan pembagian tugas nanti ada ya saya masukkan di sini ya nanti. Kemarin kelewat yang di kelas A belum masuk. Jadi di kelompok nanti teman-teman masukkan di sini ya foundation understanding, nanti di sini teman-teman deskripsikan job desk-nya rekan-rekan masing-masing. Misalkan anggota kan ada 1, 2, 3 mahasiswa, nanti si mahasiswa satu mungkin bagian job diversity sama job satisfaction, atau mungkin bebas lah terserah kalian gimana gitu bagi tugasnya. Paling cuman saya lekatkan di sini gitu loh, biar memudahkan gitu aja di rinciannya. Saya kira seperti itu. Jadi nggak ada video ya, ada yang kontra, ada yang tidak setuju. Kalau ini sebenarnya setuju semua ya. Kita di kelas A dan B berarti saya putuskan ya. Jadi untuk ini teman-teman saya informasikan hanya untuk ikut aja ya, saya minta ya. Rekan-rekan mahasiswa kelas A dan B saya minta untuk ikut webinar yang dilaksanakan di tanggal 15. Nah, tapi di sini teman-teman nggak usah bikin makalah, cukup ikut aja yang kelas A dan B. Kemudian nanti untuk yang 15, teman-teman kita nggak usah ada kuliah ya. Jadi karena kalian udah ikut webinar, menurut saya udah cukup nanti presensinya dari saya. Nanti teman-teman bisa gunakan waktunya untuk malah mengerjakan ini, laporan ini ya. Kan, jadi final project-nya video kita nggak ada ya, untuk kelas B juga sama dengan kelas A, jadi kita lari ke sini ya. Yang soal berarti nggak usah aja ya teman-teman, nanti nggak usah ada soal dari saya, cukup langsung ke sini ya, mungkin rincian laporan final project aja ya, sekalian. Jadi kita combine final project dan UAS, jadi gitu ya. Saya kira seperti itu. Iya, Bu. Oke, Bu.
Ada absen yang gimana, Bu? absen yang mana, Mas? Hari ini. Oh iya, hari ini maaf. Kelupaan ya tadi. Iya, soalnya udah mau 9:30 ada mata Mohon kuliah maaf. basis data. Mohon maaf ya. Terima kasih sudah diingatkan. Mohon maaf nih, kelupaan. Kalau ini sebenarnya nggak ada masalah ya, nggak ada pertanyaan ya. Semuanya setuju ya, nggak ada yang kontra. Nanti tinggal presensi ini hari ini. Gimana? Bu, misalnya kan tadi kayak apa namanya makalahnya misalnya kayak Microsoft. Itu topiknya maksudnya dari kita atau kayak gimana, Bu? Ini Mbak, nanti kan saya minta ada rinciannya Mbak. Ini ada individu, diversity, foundation. Ini kan kita ada topiknya. Nah, dari masing-masing topik itu nanti biasanya saya rinci. Saya minta bagian apanya gitu. Karena kan kemarin tuh saya masih komunikasikan dulu ya. Untuk teman-teman, ini teman-teman langsung aja ya. Dari layar saya bisa nggak? Nah, silahkan di ini. Scan aja langsung dari layar. Jadi ini Mbak, kalau misalkan nggak apa namanya kurang nanti ada rinciannya kan di sini. Ini ya, saya bagi layarnya. Nah, nanti ada rinciannya di sini. Astagfirullah. Mohon maaf ya tadi presensinya sampai kelupaan. Nah, ada rinciannya Mbak. Nanti saya minta misalkan bagian job satisfaction. Nah, di sana silakan teman-teman melengkapi kayak kemarin. Oh, faktor apa yang mempengaruhi kalian beri 1 atau 2 gitu aja gitu, dijelaskan dalam 1 paragraf atau 2 paragraf maksimal gitu. Jadi nanti ada rinciannya sih Mbak yang saya minta kasus yang ditentukan misalnya Microsoft gitu, apanya sih yang perlu diteliti. Nah, nanti yang diminta nanti ada saya rincikan gitu sih Mbak. Semoga nanti segera ya, jadi teman-teman bisa nyicil gitu. Gitu ya mungkin. Seperti biasa sih, kayak itu loh aspek-aspek apa yang diteliti. Nah kebetulan biar nggak umum, nanti saya rincikan lagi aja yang ini gitu. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Saya minta apanya, nanti teman-teman tinggal coba meneliti bagian apa gitu. Leadership misalkan tadi apanya dari leadership yang diteliti sih. Nah nanti teman-teman tinggal melengkapi di situ gitu. Seperti itu sih Mbak. Teman-teman udah masuk semua belum untuk presensinya? Apakah ada yang bermasalah? Saya Bu, nggak bisa Bu. Nggak bisa absen Bu. Sama Bu. Mohon maaf bisa, ya. Bu. Tadi Manual ini ya. aja, Bu. Manual aja. Nggak Oke, bisa, Bu. sebentar ya. Iya, baru ini ya. Oke. Kalian ada buru-buru kelas ya? Iya, Bu. Ini masih banyak kali. Mohon maaf ya. Jadi kena ini. Soalnya kemarin saya ini ada teknis. Oke, Mas Ahmad Torik Basalamah ada? Mbak Ambar Fisti? Ada? Mbak Ambar? Belum? Mas Anggi? Ada? Mas Anggi? Mbak Anggi, maaf. Mbak Anggi Jiana ada? Mbak Anggi Jiana Putri? Apakah ada? Ibu Ambar Anggi hadir, Bu. Oke, Mbak Ambar. Mbak Anggi, sebentar ya. Mbak Ardia Salsabila ada? Hadir, Bu. Oke. Mbak Ayu Anissa? Hadir, Bu. Oke. Mbak Dian Septiani? Hadir, Bu. Oke. Mbak Erika Melania? Hadir. Mas Fadi Muhdinawan? Hadir, Bu. Oke. Mas Fitri Nanda? Ada ya? Ini kan ya, mungkin. Ada Bu, ada Oke. Biar agak cepet ya, mohon maaf nih jadi lama tadi sekarang diskusi juga. Materinya banyak ya. Mbak Hertina Sinurat ada? Oke, Mbak Katrina? Hadir, Bu. Kemudian Mbak Mega Aprilia ada? Hadir, Bu. Mas Muhammad Dafa? Hadir. Oke, Mbak Nanda Sesti? Hadir, Bu. Mas Nurul Fitriani? Ada? Hadir, Bu. Mbak, maaf. Ini Mbak Risti Amelia? Ada? Hadir, Bu. Kemudian Mas Rian tadi ya, belum bisa ya. Mas Rian Fitriana tadi. Iya, Bu. Betul. Kemudian Mas Rizkon ada? Mas Rizkon? Hadir, Bu.
Kemudian Mbak Santa Monica ada? Mbak Santa Monica? Belum ada ya? Mbak Santa Monica, ada informasi mungkin dari teman-teman? Belum ada, oke kita lewatin dulu. Mas Septian Nasrullah? Hadir. Oke. Kemudian Mbak Vinka Anindya? Apakah ada? Belum ada ya? Teman-teman? Ada, Bu. Oke, Mbak Vinka. Tapi nggak bisa open voice. Oke. Mbak Wiwit tadi ya? Ada, Bu, ada. Mbak Denia, ada nggak Mbak Denia? Bu. Oke. Mas Muhammad Ihwan, ada? Mas Hadir, Muhammad? Bu. Oke. Kemudian Mas Rian Aditya, ada? Hadir, Bu. Oke, Mas Rian. Kemudian Mas Satrio ada? Mas Satrio Kukuh? Hadir, Bu. Oke. Mbak Firda Fahratul? Hadir, Bu. Oke, kemudian Mas Yoga Widya ada? Ada di list. Ada. Oke, kemudian Mbak Anita Cahyayu ada ya tadi kayaknya? Mbak Ada, Bu. Oke, Mas Nurul Ahmad tadi ada kayaknya? Mas Nurul Ahmad Solikin tadi juga ada di pagi tadi ada. Oke, saya kira seperti itu sebentar. Mohon maaf ya tadi kelupaan. Bu. Terima kasih. Anggi hadir, Bu. Bentar ya, saya coba refresh. Yang belum satu, Mbak Santa Monica. Apakah mungkin teman-teman ada kabar? Kalau belum, saya kira seperti Nggak itu. tahu, tapi nggak ada, Bu. Oke. Saya kira mungkin itu ya. Kita cukupkan ya mata kuliah kita. Mohon maaf nih, banyak banget lama karena instruksi terkait informasi UAS ya sama nanti teknis itu nanti ini ya segera nanti kalau misalkan sudah nanti fix nanti saya share ke teman-teman ya rinciannya biar bisa disusun. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk atensi dari rekan-rekan semua. Saya juga mohon maaf apabila ini ya dalam penyampaian banyak kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya lama. Silakan kalau mau live. Ibu, saya udah absen belum, Bu? Oh, siapa ya, Mas? Yoga